Baik, yang terhormat, yaitu materi kita, Miss Eva Kenny, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarganya ya Miss ya. Amin, amin. Terima yang kasih. Juga kepada Bunda dan Ayah yang alhamdulillah saya ucapkan terima kasih sudah bisa mengikuti parenting pada bulan ini. Semoga juga kepada Bunda dan Ayah yang ada di rumah diberikan selalu kesehatan, ya, kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, sepanjang umur sehat. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai parenting pada hari ini. Kepada Miss Eva, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua ya. Shalawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih kepada tim di belakang layar, Miss Santi, Miss Ningrum, dan juga Mr. Arju. Oke, mohon maaf sampai saat ini saya masih berada di rumah. Ya. Oke, saya share screen dulu. Oke, hari ini langsung to the point aja ya, nggak usah terlalu banyak pembukaan, sudah dibuka oleh Miss Santi ya. Selamat datang kepada seluruh akademisi dari Anajma 1, Anajma 2 dan juga orang tua. Hari ini saya Eva akan berdiskusi ya. Saya nggak ngajarin, kita berdiskusi pagi-pagi membangun kerjasama mengelola waktu dan dalam penggunaan handphone dan televisi. Mungkin anak-anak masih pada nonton TV nggak sih, Bu? Nggak tahu sih. Kalau di rumah saya TV hampir tidak nyala ya, hampir tidak nyala. TV pun nontonnya yang terkoneksi dengan internet gitu ya kan. Yang masih suka nonton suami saya, kalau saya dari kecil nggak terlalu suka TV jadi nggak masalah. Mungkin yang bakal kita banyak bahas adalah ke penggunaan gadget sendiri ya. Gadget itu bukan hanya handphone, gadget itu bisa laptop, bisa iPad, bisa tablet, bisa handphone ya, TV pun termasuk bagian dari screen time yang akan saya bicarakan. Katanya banyak yang bilang mendidik anak zaman sekarang itu jauh lebih sulit dibandingkan dibandingkan zaman dulu, karena mendidik anak zaman now itu menghadapi banyak tantangan dan tekanan dibanding zaman dulu. Tekanannya itu mulai dari teman kita, dari keluarga, dari lingkungan, bahkan dari urusan teknologi yaitu sosial media. Kalau dulu cuman bisa ngelihat rumput tetangga lebih hijau. Kalau sekarang bisa lihat rumput teman TK, teman SD, teman SMP, teman SMA jauh lebih hijau daripada rumput kita. Perkembangan anak-anak kita kita bisa melihat perkembangan anak-anak teman saudara kita yang jauh di ujung sana melalui sosial media, sehingga kita seolah-olah berkompetisi dengan mereka. Lalu bagaimana sih kita sebagai orang tua bisa sukses dalam mendidik anak di era pandemi ini ya, dan dapat bekerja sama dengan keluarga, baik ayah bunda dan anak-anak dalam mengelola penggunaan waktu handphone dan televisi. Menurut ayah bunda, apakah gaya pengasuhan kita masih bisa tetap sama dengan orang tua kita atau harus berubah? Gitu. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib ya kalau nggak salah ya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi tugas menjadi orang tua adalah mempersiapkan anak sesuai dengan zamannya. Nggak bisa bilang marahin anak kayak gini, waktu mamah dulu kecil, udah beda zaman Bu. Ya, zaman kita kagak ada yang namanya gadget-gadgetan. Zaman kita nggak ada yang namanya internet. Ya jelas dulu kita lebih nurut sama orang tua kita. Ya. Sudahkah kita mempersiapkan anak kita untuk menjadi manusia yang hebat di zamannya? Oke.
sebelumnya. Nah, di era digital ini, di era pandemi yang sebenarnya sih ya, saya baca jurnal itu tahun 2018 kalau nggak 2019 menyatakan bahwa nanti di tahun 2020 semua akan remote. Maksudnya semua akan bekerja dari rumah. Penggunaan internet akan jauh lebih besar. Ternyata riset membuktikan 2020 pandemi semua pekerjaan dikerjakan dari rumah. Dulu nggak pernah berpikir bahwa di depan laptop ngomong ada cuannya gitu. Ya, buat saya gitu. Ya. Dulu saya tahun 97 waktu saya lulus SMA, lama banget ya. Waktu saya lulus SMA tahun 97 saya itu berpikir gini, nanti gue mau kerja depan komputer itu belum kebayang, Bu. Internet sih udah ada, tapi hanya kalangan terbatas saja. Tahun 97 nih yang di pikiran saya itu. Saya cita-citanya mau kerja dari rumah, konseling online. Nggak pernah kepikir, pokoknya gue mau jadi konseling online. Tapi pada tahun 97 saya lulus kuliah, saya itu sebenarnya memutuskan ngambil jadi chef. Kayaknya seru, saya punya temen kos, kuliahnya chef. Saya mau ngambil perhotelan. Cuman bapak saya nggak mau. Karena bapak saya pikir kalau kerja di perhotelan pasti awalnya harus buka jadi apa? Yang buka pintu hotel gitu ya. Dan bapak saya nggak mau investasi sebanyak itu untuk saya kuliah perhotelan. Waktu itu saya mintanya ke Swiss, nggak dikasih. Akhirnya saya ngambil jurusan bisnis. Ya, nggak kepikiran buat ngambil psikologi. Entah kenapa, krisis moneter tahun 98, saya kuliah bisnis, udah gitu lanjut saya kuliah psikologi, iseng-iseng keterima. Dan apa yang di pikiran saya, ternyata boom tahun 2020, cita-cita saya benar-benar tercapai. Kerja dari rumah, depan laptop, konseling online, dapat duit. Dulu tuh cuma bayangan, tapi ini benar-benar sekarang si gadget itu sudah tidak bisa terpisahkan sama kita. Nggak pernah kebayang dulu bisa kasih seminar online gitu ya. Nggak kebayang dulu punya komunitas pembelajaran yang benar-benar dari berbagai negara gitu. Saya juga masih belajar, Bu. Hampir tiap malam saya belajar, gitu. Saya ikut-ikut. Saya udah ada komunitas-komunitas. Gitu. Nah, jadi zaman sekarang nggak akan pernah bisa kita membiarkan anak kita tidak terkoneksi dengan gadget. Kita harus mempersiapkan anak kita harus menjadi digital native yang excellent. Nah, caranya gimana? Ya, secara umum kehadiran gadget ini bermanfaat. Ada yang bilang, jadi kadang-kadang orang tua itu lebih gaptek dibandingin anak. Anak lebih hebat. Nah, sebelum kita mulai ke materi intinya, kita main games dulu. Ayah bunda tolong standby di chat-nya, ya, dijawab melalui chat. Ada jawabannya, ada yang benar, ada yang salah. Dicek aja. Saya pengen tahu sejauh mana ayah bunda tahu mengenai dunia digital. Yang saya keluarin adalah aplikasi-aplikasi. Jadi yang harus bunda dan ayah jawab adalah ayah bunda jawab adalah ini aplikasi apa, ya? Kita mulai. Oke, di chat. Ayah bunda ada yang tahu ini nama aplikasinya apa? Facebook. Wes, ini mainan emak-emak. Facebook. Oke, tahu semua ya? Next. Ini apa ya bunda? 100% benar. WhatsApp. Oke, karena tiap hari kita pakai WhatsApp. Good. Berarti pengetahuan tentang aplikasi-aplikasi udah oke ya. Next. Next. Instagram. Bentar ya. Oke. Benar semua?
Ini? Skype, oke. Oke, udah Skype, berarti udah pada tahu ya. Nggak kalah dong sama anaknya. Next. Oke, ada yang benar. Telegram salah. Ya master clean ya, rata-rata benar ya. Sebentar. Video aku mati. Ini apa? Next, YouTube. Oke, udah YouTube. Ini apa? Twitter. No. Traveloka. Oke, ini Traveloka. Ini Messenger. Inbox, oke. Inbox CFB ya, Messenger. Good. Ini. Loh, baru lihat. Nggak tahu. Waduh, gimana? Coba yang ada anaknya tanya. Nak, ini apa sayangku? Nggak tahu sama sekali. Baru lihat. Wah. Apa kira-kira ya? Saya nggak tahu, Miss. Lagi Zoom anaknya. Dota. Oke, ada yang jawab satu, Dota. Dota ini adalah game online yang dimainin sama anak saya dari SD sampai tadi malam. Ini apa yang ke selanjutnya? Oke, Minecraft. Ini yang terakhir. PUBG. Bapak-bapak yang jawab ya. Oke deh. Secara umum, ayah bunda udah cukup ngerti, tapi ada yang pasti keluarin game, nggak tahu. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini, jangan sampai anak kita lebih pinter daripada kita, gitu ya. Kita juga harus tahu apa namanya logo-logo game online. Jadi kita tahu apa yang anak kita lakukan gitu. Banyak sekali dari kita kalau udah dikasih kayak tadi apa namanya Dota. Dota tuh permainan lama loh, udah lama banget. Nggak tahu, nggak pernah lihat gitu. Itu saya hanya sebagian kecil dari games-games yang anak kita mainkan. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa memanage waktu anak kita dalam penggunaan gadget, yang harus dipahami, yang harus disadari oleh kita sebagai orang tua adalah manusia yang paling bertanggung jawab, yang paling bertanggung jawab itu di bold terhadap efek negatif penggunaan gadget pada anak karena mereka yang pertama kali mengenalkan gadget tersebut. Jangan pernah nyalahin anak tetangga. Gara-gara anak tetangga, anak saya jadi main handphone mulu. Gara-gara neneknya, anak saya jadi main handphone mulu. Orang pertama yang biasanya ngasih gadget, memperkenalkan gadget adalah kita sendiri. Ya. Jadi bagaimana orang tua mengelola waktu, sadari dulu. Kita yang bertanggung jawab, karena kita mengenalkan gadget pada anak, sehingga juga kita yang harus membatasi penggunaan gadget itu sendiri. Oke? Nah, sebelum lebih jauh membicarakan anak kita, saya mau tanya, apakah ayah bunda sudah mengenal siapakah anak kita?
Kalau ada yang tahu, bisa di chat. Siapa sih ya anak kita? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang kenal anaknya? Siapa anak kita? Ini ada chat 2. Saya lihat dulu ya. Amanah dari Allah speechless. Ya, amanah dari Allah. Nggak tahu. Ini yang saya akan bahas adalah anak kita yang berhubungan dengan dunia digital native. Anak kita adalah generasi alpha di mana lahir di tahun 2010 sampai dengan sekarang. Ya. Ayah bunda mungkin ada yang di generasi Y, generasi milenial. Jadi jangan bilang anak milenial itu bukan anak kita yang jadi anak milenial. Atau ayah bunda yang menjadi generasi Z. Ada kan yang lahir tahun 2001 sekarang udah punya anak, ada lah. Ya. Anak kita adalah anak generasi alpha. Siapa itu anak generasi alpha? Dilihat di gambar ini. Kira-kira siapa generasi alpha? Itu ibunya lagi ngapain ya? Peniru yang baik, anak cerminan dari kita. Ada yang mau speak up? Ibunya lagi ngapain atau di chat? Ibunya lagi lahiran, bapaknya lagi ngapain? Lagi main game. Lagi videoin, lagi nge-vlog, lagi ngerekam, bener, buat konten. Nah, waktu ibu ngelahirin anak ibu, suaminya gini nggak? Lagi sakit-sakitnya gitu ya. Suaminya videoin. Oh enggak, alhamdulillah. Dah, enggak ya, alhamdulillah ya. Terus anaknya lahir. Pada saat anaknya lahir, suamiku tak jambak. Aduh, sorry banget tapi dijambak sama maminya. Suaminya nemeninnya hampir main handphone apa enggak, Bu? Terus waktu anaknya lahir, apa yang dilakukan pertama kali? Suami ngelus-ngelus, suami ngazanin. Oh, langsung diazanin, alhamdulillah. Diazanin, gak dimandiin dulu ya. Nangis, digendong, diazanin. Sujud syukur. Wow, luar biasa. Dicium, diazanin. Bahagia. Difoto nggak? Nggak difoto, anaknya lagi lahiran. Difoto! Belum ngerasain punya anak, jadi belum tahu. Yang mandiin perawatnya dicium, nyium istri sambil diazanin. Suami saya nangis. Nangis apa? Nangis deg-degan bayar rumah sakit. Apa nangis apa? Anak 2 malah lupa sama HP, fokus sama istri dan bayinya. Aku keren, pingsan. Suami malah ngebantuin nyoba ngeluarin anaknya, keren. Cium peluk, diazanin senyum bahagia, luar biasa. Insya Allah anak kita yang sekolah di An-Najma adalah terpilih menjadi anak soleh dan solehah ya. Di generasi alfa ini banyak miss. Banyak anak yang karakternya kurang baik. Karena pada saat lahir mereka sudah menjadi digital native. Apa itu digital native? Anak yang sejak lahir sudah berhubungan dengan gadget. Ya. Yang dimaksud di sini ada orang yang misalkan istrinya lahiran malah nge-vlog untuk mendokumentasikan. Setelah anaknya lahir, milih untuk moto anaknya dulu, posting dulu di sosial medianya, setelah lahir anak pertama kami bernama Anu dan Anu baru ngazan. Padahal Allah memerintahkan pada saat anak baru lahir harus segera diazanin. Jadi dikoreksi kalau ada masalah sama anaknya, apakah waktu lahir benar-benar dia langsung diazanin atau difoto dulu. Ya, nah, jadi anak kita generasi alpha atau generasi digital native di mana mereka sudah terpapar gadget dari 1 detik pertama kelahiran mereka. Nah, karena anak kita itu digital native gadget, dari lahir sudah berhubungan dengan gadget, yang tadi di awal saya bilang bahwa kita nggak bisa
tidak memperbolehkan anak kita bersentuhan dengan gadget. Sekarang anak mau makan bakso, nggak kayak kita dulu, mandi dulu, jalan kaki, nyari angkot, naik angkot, terus ngetem, terus nyampe pasar, di pasar mau beli baksonya habis, terus jalan kaki sambil nemu cari bakso lain. Karena dulu nggak ada yang namanya aplikasi makanan online, nggak ada ibu-ibu jualan di WhatsApp, deo-deoan, nggak ada. Kalau sekarang gadget itu udah deket sama kita sekali. Saya pernah suatu hari mau ngepel, ternyata saking saya di rumah, saya lebih banyak di rumah banget ya. Waktu saya buka lemari stok saya, nggak ada cairan pel gitu kan. Sekarang kan dengan mudahnya langsung WA tetangga yang jualan, Pak, ada jualan cairan pel nggak? Merek apa aja deh, yang penting bisa diantar segera gitu kan. Ada gadget. Kalau zaman dulu mau ngepel, nggak ada cairan ngepel, teriak tuh si emak, "Neng, keluarin Neng!" gitu. Terus kita cemberut disuruh mak kita untuk beli cairan pel gitu kan. Jadi gadget itu bermanfaat, jadi kita nggak bisa memisahkan anak kita dari gadget. Yang bisa kita lakukan adalah memberi batasan dan mengontrol bagaimana penggunaan gadget sendiri. Ya, bagaimana nanti saya akan saya akan berbagi bagaimana kita membuat kesepakatan agar anak kita terhindar dari kecanduan gadget. Ya, manfaat dari gadget, satu, merangsang anak untuk mengikuti perkembangan teknologi. Setiap 1 detik perkembangan teknologi itu, wow, aplikasi itu makin bertambah banyak. Ya, jadi memang harus ngikutin teknologi. Kalau nggak ada pandemi, kita nggak akan pernah ada Zoom, nggak akan pernah kenal Google Meet, nggak akan kenal Google Form. Ya, kita udah harus ngikutin. Ya, nah kayak saya kerja gitu, tiba-tiba ada orang yang ngundang saya nggak mau pakai Zoom, maunya pakai Google Meet, harus beradaptasi. Nggak mau pakai Zoom, nggak mau pakai Google Meet, pokoknya pakai Jitsi Meet, saya harus beradaptasi. Nggak mau pakai ini ya, maunya pakai Clubhouse, saya harus download Clubhouse gitu. Jadi apapun yang ini kita harus ngikutin perkembangan zaman. Gitu ya. Zaman dulu SMS, sekarang sudah WhatsApp gitu. Nanti ada lagi. Dulu saya tuh alhamdulillah lah ya, saya tuh dari kecil kan sudah diperkenalkan buku sama ayah saya. Jadi bapak saya tuh dulu sudah beli bukunya Tiga Raksa yang sekarang lagi hits-hitsnya. Dulu di rumah saya tuh udah ada. Jadi banyak banget teman saya datang ke rumah. Salah satu buku yang saya ingat adalah nanti katanya saya baca nanti akan ada video call. Jadi nelponnya itu pakai gambar. Di otak saya tuh anak kecil, oh ada telepon nonton di TV. Ternyata enggak ya, ternyata cuma pakai gadget udah bisa gitu. Jadi jangan pernah menjauhkan anak kita dari gadget karena salah satu keuntungannya adalah merangsang anak untuk mengikuti perkembangan teknologi. Mengasah kemampuan berbahasa anak. Kakak di rumah, dia itu berbahasa Inggris sangat teramat lancar dan berbahasa Jepang. Lagi kecil les bahasa Inggris. Tidak pernah les bahasa Jepang. Akhirnya dia kuliah ngambil sastra Jepang. Dapatnya dari mana? Full dari TV dan internet. Anak sekarang itu bahasa Inggrisnya itu lancar udah kayak bule karena sehari-hari nontonnya sampai emaknya aja bingung-bingung. Saya waktu kakak 3 tahun yang lalu lulus SMK, kita nggak tahu dia pokoknya dia mau bikin surprise lah. Dia sampai tahap terakhir nggak lolos dia. Tes beasiswa ke Jepang, terus saya nanya, "Itu kemampuan bahasa Jepangnya?" Ternyata memang dia bisa gitu. Kaget aja. Memang dia bagus di bahasa dari teknologi. Jadi ini saya cerita ya sedikit pengalaman di rumah saya gitu. Mengasah kemampuan anak berbahasa. Anak jauh bisa banyak bahasa gitu ya. Apalagi kalau nonton Vicky Naki itu di Ome TV ya, dia banyak banget bahasa yang dia bisa. Kalau misalkan anaknya cerdas di bidang bahasa, dia ngedengerin misalkan si Vicky Naki ngobrol sama yang lain-lain, lama-lama mereka bisa loh. Nah, terus manfaat gadget itu bisa menjadi teman bermain sekaligus relaksasi. Bayangkan kalau pandemi terjadinya di tahun 1999 aja deh. Kebayang nggak? Udah punya handphone belum? Dulu saya
tahun 99 punya handphone Nokia yang kecil, kecil banget cuman bisa telepon doang. Coba bayangin pandemi tahun 99, ada yang punya handphone, ada yang belum punya handphone, ya. Terus, bayangin mau ngapain kalau pandemi di tahun 1999? TV-nya masih beberapa TV swasta doang, RCTI, SCTV ya, Indosiar udah ada belum sih? Udah kali. Nah cuman gitu doang, bayangin. Tapi sekarang, gadget itu untuk orang-orang yang masih kayak saya, mungkin cukup over gitu ya, masih lebih banyak di rumah dibandingkan beraktivitas di luar rumah, eee, handphone itu, gadget itu menjadikan teman, bermain sekaligus untuk relaksasi. Nggak apa-apa, tapi ada batasannya, nanti kita lihat batasannya seperti apa. Manfaat lain gadget buat anak, membuat anak lebih tenang dan nyaman. Kalau penggunaannya tepat dan tidak kebablasan waktunya. Nah, meskipun gadget ini memiliki dampak positif, penggunaan gadget bagi anak tidak boleh sembarangan. Dan tetap perlu mendapatkan pendampingan orang tua, sebab dampak negatif ini jika terlalu dini anak-anak terpapar oleh gadget dan sampai kecanduan gadget, mereka nanti butuh bantuan tidak hanya psikolog, bahkan sebagian anak sudah harus membutuhkan bantuan dari psikiater. Nah, berapa jam sih anak harusnya ada di depan layar? Di depan layar itu seluruh gadget ya, termasuk televisi, handphone, laptop, iPad, tablet, dan komputer. Total dari semuanya. Saya bikin enak dulu, saya nggak langsung jam-jamnya, saya bikin enak dulu. 1, berapa lama jam anak waktu di depan layar, depan TV, depan handphone, dan lain sebagainya, diadaptasi sesuai masing-masing keluarga. Peraturan di keluarga saya belum tentu cocok untuk peraturan di keluarga ibu. Peraturan di keluarga ibu dan ayah belum tentu cocok dengan aturan di keluarga saya. Ya, diadaptasi sesuai masing-masing keluarga. Jadi setiap keluarga bisa membuat aturan-aturan sendiri. Ya. Disesuaikan dengan kondisi situasi sehari-hari. Misalnya, saya membatasi, misalkan saya aja meeting hari ini saya akan ada 3 Zoom. Jam 9 sampai jam 11 dengan Anajma, nanti jam 1 sampai jam 3 saya mendampingi si Ade mau Zoom beasiswa ke luar negeri. Nanti jam 80 hingga jam 22 saya bersama komunitas saya ada Zoom lagi. Ya, jadi itu harus disesuaikan. Nggak bisa misalnya ngomong ini. Contoh ya, semua harus 2 jam di depan layar. Ya iya, tapi kalau kondisinya kayak saya kerja online atau ibu penjual online atau ayah WFH, nah itu tuh jadi bisa diadaptasi sesuai dengan keluarga masing-masing dan kondisi masing-masing, nggak saklek. Ya, misalkan kan gini ya, anak itu kan peniru ulung. Misalkan saya bilang, semua serumah nggak boleh di depan layar lebih dari 2 jam. Lah saya sendiri aja di depan Zoom aja hari ini akan 6 jam. Saya akan 6 jam depan Zoom total, belum balesin WA toko, belum balesin konseling online. Jam 1 tuh saya Sabtu Minggu saya jam 1, jadi saya jam 7 malam dan jam 1 itu saya konseling online. Ya, jadi itu sesuai ya, diadaptasi gitu ya. Jadi saya cerita tentang saya yang akan hari ini 6 jam di depan Zoom. Nah, panduan utama dalam menerapkan waktu di depan layar adalah tahap perkembangan anak. Setiap anak disesuaikan. Nggak bisa anak kita udah kuliah, aturannya sama anak kita yang masih playgroup. Ya, sebelum kita bikin aturan nih, sebelum kita memanage, ngerti dulu
ayah bunda ngerti nggak tahap perkembangan anak? Coba yuk kita cek dulu yuk. Nyesel deh masuk kata 163 orang. Enggak dong. Yang bertugas hari ini 3 orang, saya, Miss Ningrum, dan Miss Santi. Berarti 163 orang tua ya. Oke, belum masih SD kata tadi. Saya tanya, ayah bunda, sejauh mana ayah bunda mengerti perkembangan anak-anak ayah bunda? Oke, boleh ditulis di chat, saya mau tahu dulu sebelum saya ngomong jauh lebih banyak. Di dalam psikologi, saya kasih clue ya, di dalam psikologi setiap manusia itu berkembang sesuai dengan tahapannya masing-masing. Perkembangan manusia itu dimulai dari sel sperma bertemu dengan sel telur. Day one, hari pertama. Oke. Itu dinamakan tahap konsepsi atau pranatal atau tahap sebelum kelahiran. Di saat sel sperma bertemu dengan sel telur, di situ anak kita sudah mulai berkembang. Jadi jangan pernah pokoknya di situ kalau pada saat sudah dinyatakan positif harus sudah mengatur seluruh pola pikir, perasaan dan lain sebagainya. Ya. Lalu 9 ya pokoknya dari bertemu sel telur sampai dan sel sperma sampai dengan anak lahir namanya pranatal. Di usia 0 sampai 2 tahun kan kita mau mengerti perkembangan anak dulu. Anak-anak berada di tahap apa? Coba yang tahu tolong tulis. Kira-kira 0 sampai 2 tahun. Ada juga teori yang bilang 0 sampai oral golden age. Oke. Oral itu adalah perkembangan ya, salah satu dari perkembangan manusia adalah tahap oral. Ya, jadi 0 sampai 2 tahun itu fasenya adalah bayi. Ya. Bayi itu masuk di dalam golden age. Udah oke. Golden age itu 0 sampai 5 tahun. Oral itu adalah perkembangan psikoseksual dari Sigmund Freud di mana kebutuhan kenikmatan anak berada di dalam mulut. Makanya di agama kita sudah dijelaskan 0 sampai 2 tahun harus ASI. Karena secara psikologi itu adalah tahapan oral. Ya, tahap bayi. Nah, anak bayi ya, saya mau ngebahas sampai terus 2 sampai 5 tahun kira-kira apa? Kalau 0 sampai 2 tahun bayi, 2 sampai 5 tahun apa? Balita, bayi di bawah 5 tahun. Ya, kita bilang toddler ya, anak usia dini. Oke, sekarang usia 6 sampai 12 tahun. Kids, anak-anak ya, kanak-kanak akhir ya. Jadi kalau 2 sampai 6 tahun kanak-kanak awal, kalau 6 sampai 12 tahun anak-anak kita itu sekarang anak-anak akhir. Jadi di Anajma yang akan saya bahas adalah kanak-kanak awal sampai kanak-kanak akhir. 12 sampai 21 tahun atau 20 tahun masa remaja, 20 sampai 30 sampai 40 tahun dewasa muda, 40 sampai 60 tahun dewasa madya, 60 tahun sampai dengan hari meninggal adalah dewasa akhir. Oke. Tapi yang kita bahas di sini adalah tahap perkembangan anak-anak, kanak-kanak awal. Enggak, dari bayi sampai dengan kanak-kanak akhir. Nah, waktu di depan layar bukan soal hanya pembatasan, tapi terkait dengan keseimbangan jadwal. Ya. Jadi yang banyak beredar kan gini, nanti saya juga akan saya bilangin. Maksimal 2 jam di depan layar. Tapi misalkan kayak keluarga saya itu sekolahnya banyak yang belum offline. Ya, sekolah-sekolah internasional itu masih online. Ya. Nah, nggak bisa misalkan, oh kamu udah sekolah online dari jam 7.30 sampai jam 12 berarti habis jam di depan layar. Nah, jam sekolah tuh nggak termasuk. Kayak saya akan Zoom 6 jam itu nggak termasuk dari aturan. Makanya harus diadaptasi dan
disesuaikan dengan keluarga masing-masing. Ya, ntar agak bingung, ntar nanya aja. Nah, pola disiplin positif dan bimbingan orang tua ini perlu konsisten. Ya. Nah, ini waktu gadget atau screen time menurut Akademi Pediatrik Amerika. Nah, bayi 0 hingga 18 bulan sebaiknya tidak menggunakan gadget sama sekali, tidak terpapar layar, tidak nonton TV, tidak nonton apapun. Jadi jam yang dibutuhkan oleh bayi hingga 18 bulan 0 jam. Tidak direkomendasikan sama sekali karena yang dibutuhkan anak 0 hingga 18 bulan bukan gadget tapi kedekatan interaktif di dunia nyata dengan ayah dan bundanya. Tapi kakek neneknya kan di kampung, Miss. Terus kan sekarang nggak bisa, ya sekarang kan mau pulang-pulang aja sebenarnya, itu kan tergantung orang ya. Kalau kayak keluarga saya kan tetap gitu, nggak pulang kampung gitu, walaupun sudah merencanakan kalau mau pergi sekalian aja yang pergi jauh gitu, yang pulangnya pakai karantina aja gitu. Jangan nanggung-nanggung, kalau saya sama suami saya sih mikirnya gitu, sekalian refreshing gitu, tapi kan tiap orang beda. Nah, tapi kan sekarang lagi PPKM level 3, PPKM yang levelnya kayak apa, sambel gitu ya, yang PPKM levelnya tak sepedas mulut tetangga itu, nggak bisa pulang seenaknya, Miss. Oke. Terus kakek neneknya pengen lihat cucunya, nggak boleh dong. Terkecuali video call sama keluarga jauh. Karena itu juga apa namanya, sekarang ya balik lagi kan tadi saya bilang sesuaikan. Zamannya udah beda gitu. Jadi anak bayi itu bolehlah nelpon-nelpon nenek, kakek, tante, siapa yang jauh-jauh. Cuman itu yang dibolehin. Oke? Yang kedua, balita usia 18 hingga 24 bulan sebaiknya sedikit sekali atau tidak sama sekali. Ya. Sedikit sekali, sedikit aja. Misalkan mau ngajarin, kalau saya misalkan kayak ngafalin apa namanya, surat-surat gitu ya, daripada anak menurut saya nih, karena saya auditori gitu, daripada duduk manis terus anaknya ngafalin stres, didengerin murotal-murotal terus mungkin yang ada gambar-gambarnya sesekali anak lihat, itu nggak apa-apa. Nah, ini anak kelompok bermain dari 3 sampai 5 tahun atau anak TK maksimal 1 jam. Anak sekolah, anak SD 1 sampai 1,5 jam. Oke, bisa konsisten? Nah, ada note. Untuk anak 2 tahun ke atas atau anak usia sekolah, yang menjadi patokan utama adalah apa yang dilakukan di depan layar. Bukan hanya jumlah waktu dan kuantitas menitnya. Tetapi pada saat anak berada di depan layar dan berinteraksi menggunakan gadgetnya, apa yang mereka lakukan juga harus dikontrol. Tontonan, games-nya, apa namanya, games-nya, dan apalagi sih anak-anak tuh biasanya ngapain? Main game, udah ya, aplikasi-aplikasinya, ya semua harus dikontrol. Oke. Contoh, tadi kan saya udah kasih contoh. Melakukan video call dengan kakek nenek selama 2 jam. Menjadi sosialisasi zaman now yang berharga dibandingkan dengan main games yang
mengandung unsur kekerasan yang dilakukan sendirian. Ya, jadi misalkan habis video call nenek kakek 2 jam nggak boleh main handphone, enggak, itu nggak termasuk. Jadi ini tuh patokannya sama apa yang dia lakukan di luar sekolah, di luar video call, ya. Yang boleh misalkan main game, nonton itu untuk anak TK maksimal 1 jam, untuk anak SD maksimal 1,5 jam. Yang harus dikontrol. Kayak saya kan tadi saya bilang kan harus disesuaikan dengan kegiatan orang di rumah. Lah saya aja Zoom-nya udah 6 jam. Anak remaja itu harusnya anak usia SMP, SMA itu dibatasi 2 jam gitu ya. Terus sayanya sendiri 6 jam di depan laptop. Ya, gitu. Jadi dibilangin 2 jam ini hanya jam kamu nonton YouTube, kamu main sosial media, kamu, apa, main game gitu. Di luar itu tidak dihitung. Oke, ngerti? Nah, sekarang bagaimana? Kan tadi udah anak kita berada di tahap apa? Anak-anak awal dan anak-anak sekolah. Saya tadi udah kasih tahu gimana nanti kita membangun kerjasama untuk mengelola waktu dalam penggunaan HP dan televisi, ya. Tadi saya udah kasih tahu, ayah bunda anaknya tadi usia berapa, yang usianya anak TK berarti main handphonenya maksimal main gadgetnya 1 jam, yang anaknya SD maksimalnya 1,5 jam. Nah, gimana caranya kita bisa mengelola waktu anak kita dalam menggunaan gadget? Pertama, dimulai dari orang tuanya, cerdas menggunakan teknologi dan internet. Ya, mama sih hebat ya, pakai gadgetnya untuk nge-DO gitu, jadi dapat duit gitu. Nah, satu, kita masuk ke teori ke inti. Panduan membuat kesepakatan sama anak. Yang bikin aturan itu bukan hanya ayah dan bunda, tapi ajak anak-anak membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan dibuat bersama seluruh anggota keluarga di rumah. Anaknya masih ada yang 2 tahun pada saat berdiskusi diikut sertakan. Tetapkan aturan main menggunakan gadget berlaku kepada seluruh orang tua di rumah. Kalau di rumah saya, handphone itu tidak keluar dari kamar. Jadi kalau saya balas WA lama, saya nggak balas telepon, berarti saya lagi nggak ada di sebelah handphone saya. Jadi pada saat kita keluar dari kamar, semua berinteraksi. Tuh, yang aturan yang dibuat oleh suami saya gitu. Jadi handphone tidak keluar kamar. Ya kecuali kita mau bekerja di bawah gitu, tapi pada saat di rumah keluar kamar makan, mandi, ke toilet, nonton TV, ke dapur, itu enggak bawa gadget. Ya, itu balik lagi disesuaikan dengan keluarga masing-masing. Tetapkan aturan lebih awal. Jadi sebenarnya aturan itu dibuat pada saat anak diberikan gadget. Kalau udah kebablasan gimana? Bentar. Ya. Nah, jadi seharusnya pada saat ayah bunda memberikan gadget pada anak, diskusikan perilaku tanggung jawab kepada anak. Contohnya, Dek, kan udah dikasih handphone nih. Boleh nggak sih kita? Boleh nggak sih kalau kita udah punya HP, terus kita kirim-kirim foto ke orang lain yang nggak dikenal. Jadi biar itu keluar dari dia sendiri. Kayaknya nggak boleh deh. Ya, ini ada anak-anak nggak sih? Ada anak-anak. Saya tuh mau cerita ya. Soalnya ini ceritanya orang dewasa banget. Salah satu klien saya, single parent, lagi mencari pasangan, dia stres. Dia mengirimkan foto yang tidak seharusnya dikirimkan ke orang lain, dicernai sendiri ya, karena ada anak di sebelah kan. Yang seharusnya tidak dikirimkan ke orang lain selain ke pasangannya, dikirimkan ke pacar online-nya. Shock dia. Akhirnya diminta uang sekian puluh juta, diancam untuk tidak disebarluaskan.
Jadi kita itu harus protect anak kita jangan sampai seperti klien saya itu. Saya tidak bilang namanya siapa ya, rumahnya di mana, usianya berapa, bukan ngomongin orang, ini pelajaran. Jadi kasih tahu sama anak, boleh nggak sih, bukan gini, ini udah punya handphone ya, kamu tuh nggak boleh ya kirim-kirim foto, kirim-kirim gambar kamu, apalagi gambar-gambar private kamu ke orang-orang. Anak tuh nggak akan, ini tuh anak alfa Bu, nggak bisa dikasih tahu kayak kita dulu. Tanya sama dia, boleh nggak sih kita ngirim foto bagian tubuh kita yang cuma bisa kita lihat ke orang? Ya nggak boleh lah, Ma, malu aurat gini, ini. Oke. Terus enaknya itu kalau main handphone tuh, main gadget itu sampai jam berapa ya, Dek, ya? Jadi itu sih yang ngomong, "Ya Mama, saya janji saya nggak akan ngirimin foto ke sembarangan orang lain. Terus aku mau main handphonenya sampai jam 8 aja deh." Itu harus keluar dari mulutnya. Kalau anaknya udah bisa nulis, suruh dia tulis. Itulah yang nanti akan salah satu menjadi peraturan yang untuk membuat kesepakatan. Kalau anaknya belum bisa menulis, kita rekam. Sekarang udah gampang, ya. Nah, tadi kan saya bilang itu panduan membuat kesepakatan. Yang kedua, udah bikin kesepakatan, jadi kesepakatan dibuat oleh seluruh anggota keluarga. Kita harus membuat kontrak dengan anak, kontrak penggunaan handphone dan televisi dan seluruh gadget di rumah. Bukan kontrak kerja aja, sama anak pun kadang kita harus bikin kontrak. Dibuat bersama, didiskusikan konsekuensi dan kalau dia tidak bertanggung jawab. Anak bukan dihukum, tapi konsekuensinya. Adek, tadi itu mama kan belajar nih sama Miss Eva, sama orang tua murid lainnya di Anajma. Ternyata anak SD itu cuma boleh main 1,5 jam. Kaget kan? Gimana ya, Dek? Diskusikan. Nggak bisa udah biasanya kebablasan main 5 jam, langsung besok 1,5 jam, sakau. Ya, diskusi bareng-bareng enaknya gimana? Tiap keluarga pasti jawabannya beda. Konsekuensinya apa kalau Ade tidak mengikuti aturan yang kita buat bersama? Ade misalkan enggak diajak berenang, Ade kalau mama ke minimarket Ade nggak ikut, uang jajan Ade misalkan dibatasi atau apa, ya. Nah, pada saat berdiskusi biarkan anak bertanya segala hal soal pemakaian gadget. Kamu nanya mulu gitu. Kalau ibu dan ayah bisa jawab, silahkan jawab. Kalau tidak bisa jawab, cari bersama-sama di Google. Atau bilang, PR ya buat ayah bunda, nanti ayah bunda akan jawab. Mungkin ayah dan bundanya harus diskusi dulu di kamar. Apalagi meminta pihak ketiga untuk masuk sebagai saksi untuk kontrak. Ini kontraknya itu benar-benar kontrak yang ditandatangani. Kalau bisa di atas materai 10.000. Ada pihak ketiga, entah itu pengasuh, apa guru, atau Pak RT, atau nenek kakek, tante, siapapun. Jadi seolah-olah, bukan seolah, dibikinlah ini seserius mungkin. Keempat, jangan mengubah ketentuan kontrak nanti tanpa persetujuan dua belah pihak. Kadang kan anaknya misalnya, iya ya ini aturan ini belum masuk. Gitu. Aturan ini belum masuk. Langsung ibu masukin, nggak boleh. Harus persetujuan seluruh anggota keluarga, diskusi lagi. Ini contoh dari kesepakatannya. Main gadgetnya cuma Sabtu Minggu aja, 2 jam per hari. Jadi Senin sampai Jumat nggak main gadget kecuali untuk kebutuhan sekolah video call. Misalkan gitu ya. Main bersama ya atau bergantian, itu terserah. Anaknya misalnya main bersama sama adik kakaknya, atau gantian, atau gimana. Beda-beda tiap keluarga. Tidak ada gadget di meja makan. Ya. Di rumah saya kayak gitu, tidak ada gadget di meja makan. Makan bersama, ngobrol. Waktu bersama keluarga, semua handphone dimatikan. Itu keluarga saya banget. Sampai kadang kita lupa ya, lagi zaman belum pandemi, kalau ketemuan, pas udah bubar, tadi kita nggak foto ya. Saking kita menggunakan waktu berkualitas sama orang-orang. Ya. Nah, isi perjanjiannya ini apa aja? Satu, kepemilikan gadget. Siapa sih anak yang boleh punya gadget? Anak yang boleh punya gadget adalah anak yang sudah dinyatakan dewasa.
Ya. Anak yang dikatakan dewasa berapa? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, karena kita adanya di negara Indonesia. Oke, nanti ya kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau peraturan Indonesia 17 tahun. Tapi Miss, kan kemarin nih ya, gara-gara presiden, nggak boleh nyebut nama kan? Ntar saya di itu isu. Gara-gara presiden, gara-gara China, gara-gara corona, gara-gara PPKM, gara-gara lockdown, gara-gara semua, akhirnya sekolah online. Jadinya kan anak terpaksa dibeliin handphone. Masalah utamanya, saya itu kalau ada orang tua yang konseling sama saya sekarang sih udah agak jarang ya. Awal-awal itu yang konseling sama saya, nanya, gara-gara sekolah online anaknya kecanduan gadget. Saya tanya balik. Jadi saya nggak mau ditanya ini ya. Saya jawab langsung. Saya tanya balik. Siapa yang nyuruh beliin handphone? Emang Pak Yusuf nulis, zaman waktu sekolah online diwajibkan membeli handphone baru. Setiap anak menggunakan satu handphone, satu anak kagak. Saya udah lama nggak ketemu Pak Yusuf. Saya jarang ngobrol sama Pak Yusuf, tapi saya yakin Pak Yusuf nggak nyuruh tuh beli handphone satu orang satu. Kenapa waktu mau beli handphone nggak WA saya? Nggak DM saya? Kenapa DM saya, WA saya setelah anaknya nggak bisa dikontrol? Nggak ada yang namanya sekolah online harus punya handphone, nggak ada. Yang salah siapa? Pikirin sendiri. Kalau mau preventif, sebelum menyatakan sekolah online, panik, Miss, panik. Masa panik, Anajma muridnya berapa? 600 orang ada, masa 600-600-nya panik? Ada dong satu orang waras atau dua orang waras, nggak mungkin lah 600 orang tua. 1.200 orang tua panik semua. Preventif sebelum memutuskan, kayak di keluarga saya. Memang kalau keluarga saya apa-apa kan pasti nanya sama saya dulu. Sekolah online nih gitu kan. Ya udah, mau gimana? Saya bilang, ya harus dijalanin. Terus dibeliin handphone gitu kan. Yang enggak lah. Keluarga saya nggak ada yang sekolah keluarga inti ya. Ya kalau keluarga jauh anaknya sepupu, cucunya nenek saya jauh gitu ya, enggak gitu ya. Ini yang keluarga dekat saya, tidak ada satupun anak sekolah pakai handphone. Ditetapkan. Kalau uangnya ada, pakai laptop 14 inch. Atau pakai laptop bekas orang tuanya. Kalau nggak ada, kalau terpaksa harus beli, belilah netbook atau apa satu lagi? Tablet minimal 10 inch. Tidak ada anak satupun di keluarga saya yang sekolah pakai handphone. Semua di preventif. Kenapa harus pakai laptop 14 inch kalau uangnya memadai? Karena kalau pakai 14 inch, kontrolnya gampang. Kenapa harus pakai laptop dulu, baru saya bilang netbook, baru saya bilang iPad, tidak menggunakan handphone? Laptop itu ada on-off-nya, nggak selamanya on. Netbook pun begitu, 14 inch bisa dilihat dari jauh kalau anaknya nakal. Dari jauh lagi nyapu, balik lagi ke Zoom, balik lagi ke Google Meet. 10 inch juga masih kelihatan. Kalau pakai beginian, Bu, ngerjain tugas, padahal anaknya main game. Ibunya aja nggak ngerti, tadi apa namanya? Logo-logo permainan. Ya. Jadi itu mohon tidak ditanyakan sama saya, udah nggak berlaku. Apapun sebelum kejadian harus di-prevent, harus gimana caranya biar tidak kejadian. Jangan udah kejadian, oh gara-gara, saya tuh sebenarnya nggak udah kejadian minta solusi nggak apa-apa, tapi saya nggak sukanya itu ya, gara-gara sekolah online. Nggak ada tuh, coba kalau ada, saya kasih Ibu hadiah pulsa deh, Pak Yusuf nyuruh, atau Bu Vera nyuruh, atau Bu Haji nyuruh, satu anak satu handphone dan harus beli. Nggak ada. Ya. Jadi gadget itu, dulu ya Bu, di rumah saya itu kita handphonenya ada 3. Handphone saya, handphone suami, handphone bersama. Handphone bersama itu boleh dipakai sama siapa aja. Dibilangin itu handphone bersama, passwordnya ini boleh dipakai siapa aja. Nah, misalnya anak tuh boleh, yang anak yang misalkan ibunya masih saklek kayak saya,
Anak itu boleh pakai handphone siapa? Milik pribadi atau orang tua? Ditulis dalam kesepakatan perjanjian. Terus bagaimana kita sebagai orang tua mengawasi anak dalam penggunaan gadget? Konsultasi, diskusi sama pasangan. Bolehkah orang tua memeriksa perangkat sewaktu-waktu tanpa seizin anak? Tidak boleh, bikin perjanjian di awal. Di rumah saya perjanjiannya tidak ada satu handphone pun yang dikunci. Jadi siapapun boleh mengakses atas perjanjian bersama. Jadi kita bisa lihat handphone anak kita, bisa lihat handphone suami, suami bisa lihat handphone kita. Kalau emang nggak ada rahasia, kenapa harus takut? Kalau saya sih gitu ya. Terus apakah orang tua harus masuk dalam friend list media sosial anak? Anak boleh main sosial media enggak? Tapi anak-anak tuh pinter loh, Bu. Si Ade itu Instagramnya ada 2, ada yang ada saya, ada yang nggak ada saya. Minimal ada satu yang ada kita lah. Ya. Terus kadang juga anak-anak itu saking canggihnya ya, status WhatsApp-nya itu nama kita dibilang nggak boleh lihat. Makanya kenapa kita harus bisa mengakses tuh begitu. Jadi kita bisa kontrol. Ya. Terus kapan, di mana, dan berapa lama anak boleh mengkonsumsi sosial media? Kapan gadget time berlaku? Yang tadi 1 jamnya kapan, 2 jam, itu didiskusikan. Apakah waktu mengerjakan tugas sekolah disamakan atau enggak dari hiburan? Kalau saya bilang tidak usah disamakan, kasihan. Karena kadang tugas sekolah juga lebih panjang gitu ya. Misalnya kalau anaknya boleh setiap hari berapa jam, itu aturan yang di sekolah, aturan hari libur gimana, kapan aja anak harus meninggalkan perangkatnya. Ya, orang tua bebas menentukan zona bebas gawai seperti toilet ya, kayak di rumah saya kan toilet, tempat makan, ruang TV, dapur tuh ada bebas gawai, ruang ibadah gitu. Ya. Terus jam berapa semua media sosial harus dimatikan? Boleh perangkat dibawa ke tempat tidur atau enggak? Kalau anaknya di bawah usia 17 tahun sebaiknya tidak ditaruh di ruang tengah, termasuk gadget orang tuanya. Tapi malam-malam saya butuh, Miss. Boleh diambil kalau anaknya udah tidur. Kalau anaknya belum tidur lalap, nggak boleh. Ya. Terus isi perjanjiannya kesehatan dan keamanan. Bunda sebaiknya mengajarkan terlebih dulu bagaimana resiko yang akan dihadapi ketika anak menggunakan gadget, terutama yang berhubungan dengan dunia maya. 1, apa saja informasi yang boleh dibagikan. Memberikan informasi itu harus ada izin orang tua atau enggak. Foto seperti apa yang sebaiknya dipajang di dunia maya. Saya tidak menyarankan orang tua yang suka posting foto anaknya lagi bayi nggak pakai baju. Nggak boleh, itu harus ada persetujuan anak. Apa yang harus dilakukan anak ketika menemukan sesuatu atau orang di dunia maya yang mengganggu, mengancam, atau membuatnya tidak nyaman? Diajarkan. Bagaimana perilaku sehat dan aman ketika menggunakan berbagai sosial media? Ajarkan anak terlebih dahulu menjaga kesehatan mata di depan layar. Keselamatan ketika berjalan dan berkendara sambil bergawai. Misalkan main sepeda sambil main gawai, atau ibu mau ke minimarket anaknya main handphone gitu. Boleh apa enggak? Ya. Terus kontennya, konten apa aja yang boleh ditonton anak, yang dilihat anak, atau konten yang tidak boleh dilihat anak. Pastikan orang tua juga memahami materi apa saja yang diakses oleh anak. Apa yang harus dilakukan anak ketika menemukan konten yang terlarang? Ajari anak untuk mematikan perangkat dan segera meminta bantuan orang tua jika mengancam. Cyberbullying itu lebih mengerikan daripada bullying verbal. Ya. Terus ajarkan anak etika ketika online dan offline. Bagaimana etika menggunakan gadgetnya? Ketika ada orang lain di sekitarnya, misalnya mama lagi ngobrol sama papa, boleh nggak anak main gadget? Neneknya datang, boleh nggak main gadget? Bagaimana ketika etika di dunia maya? Kan kalau kayak di keluarga besar saya ya, waktu sebelum pandemi, pada saat berkumpul, no gadget at all kecuali foto. Kadang foto aja lupa. Bagaimana etika di dunia maya? Di poin ini, bunda atau ayah mengingatkan anak untuk berkata santun, tidak menyebarkan berita hoax tanpa memeriksa kebenarannya.
juga menghargai privasi orang lain di dunia maya. Kalau di keluarga saya kita bikin aturan, kesepakatannya adalah dalam bentuk apapun kalau dapat berita tidak menyebarkan kembali di grup manapun, walaupun itu berita hoax atau bukan hoax. Jadi cari aman kita nggak pernah share lagi. Saya cuma baca misalkan Bunda ada yang share ke saya share di grup gitu. Mau hoax mau nggak hoax saya nggak akan bagi-bagi. Itu ada aturan-aturan. Batasan finansial. Berapa pulsa yang dikasih sama anak? Boleh nggak anak mengunduh aplikasi berbayar? Terus kalau handphonenya rusak, gadgetnya rusak, hilang, siapa yang akan membayar? Apa dibeliin yang baru langsung gitu? Apa gimana? Itu perjanjian-perjanjian yang harus di ini. Terus konsekuensinya jika anak melanggar aturan seperti apa? Selanjutnya, kapan perjanjian perlu diperbaharui? Pada saat mempunyai gadget baru, perjanjian harus diperbaharui. Setiap tahun ajaran baru karena usia anak meningkat, penggunaan gadget juga waktunya akan lebih panjang. Ketika anak menunjukkan perilaku tertentu, misalnya anaknya jadinya kecanduan atau gimana, itu perjanjian bisa diperbaharui. Kalau udah pusing, ya, ini ada ayah bunda tahu nggak? Ayah bunda itu bisa pakai kontrol penggunaan gadget anak. Ada di aplikasi ini Google Play. Ya, kan rata-rata pakainya Android ya. Saya karena saya nggak pakai Android, saya cek tadi malam nggak bisa. Ini adanya di Android. Kids Place. Jam berapa anaknya online, apa aja yang bisa diakses, handphonenya bisa mati sendiri, itu bisa. Gratis. Ada juga Kakadu parental control. Ini pakai bahasa Indonesia. Ini ada di Google Play. Di-download. Jadi kita bisa mengakses handphone anak. Yang terakhir ini ada di Android dan juga ada di App Store. Screen time parental control. Ini bisa kalau udah kehabisan cara bisa menggunakan gadget-gadget itu. Terima kasih, saya Fakeni. Semoga bermanfaat. Sebelum kita ke tanya jawab, saya mau share satu lagi. Sebentar ya. Sebentar dulu. Screen saya harus... Saya mau share satu lagi. Isi perjanjian. Kalau ada yang mau nanya, boleh langsung di apa? Yang di chat udah masuk banyak, boleh di chat nanti boleh sendiri. Oke, contoh. Ini bisa dilihat di layar? Perjanjian berikut ini adalah perjanjian smartphone yang kami buat untuk anak kami. Disebut namanya, misalkan namanya Al-Ghazali. Satu, contoh smartphone ini ibu yang membeli, kamu boleh memakai untuk mempermudah kegiatanmu dan membuat hidupmu lebih seru. Jadi kalau suatu saat ibu ingin meminjamnya, kamu pinjamkan, oke? Setuju nggak anaknya? Jadi bukan ini handphone anak, ini handphone mama. Ibu percaya sama kamu, maka jagalah kepercayaan ibu yang sudah ibu berikan. Sedapat mungkin, ibu tak akan melihat isi percakapan SMS, WA, dan histori browsingmu, tapi kalau ibu merasa ada hal yang tidak baik, ibu perlu atau berhak mengeceknya. Ibu berhak tahu password yang kamu gunakan. Perjanjiannya lagi, kamu sepakat untuk memakai smartphone ini dengan hal baik atau kesepakatan ini dilanggar, ibu berhak mengambil kembali smartphone itu. Oke nggak anaknya? Kalau oke, tik. Jangan menggunakan smartphone ini untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Jika kamu tidak mau dirugikan atau dikerjain, jangan merugikan atau mengerjain orang lain, dan lain sebagainya. Ini ada banyak poin, nanti kalau misalkan mau lihat, bisa kontak saya, atau nanti kontak saya nanti saya kasih lihat. Jadi apa aja, jika ada masalah gimana, jaga handphonenya baik-baik,
sesekali matikan handphone, ya, jangan menundukkan matamu ke handphone terus, tidak nonton yang berbau pornografi, bersikap baik di dunia nyata maupun di dunia sosial, media sosial. Jika menggunakan handphone untuk mengakses media sosial, pastikan kamu hanya posting yang baik saja dan tidak merugikan masa depanmu. Ingatkan mereka bahwa seluruh informasi di dunia maya tidak bisa dihapus. Jadi, berpikirlah sebelum posting. Saat sedang ditanya atau diajak bicara dengan orang lain, jangan sampai main gadget. Saat makan bersama, handphonenya juga nggak boleh dipakai. Jangan memakai earphone di saat berjalan kaki atau mengendarai motor. Ya, jika memakai earphone untuk mendengarkan musik, pastikan memperhatikan keamanan kesehatan telingamu. Berapa yang harus, berapa lama, volumenya berapa. Bicaralah sopan kepada siapapun dan lain sebagainya. Oke, jika kamu sedang tidak pakai, cabut earphone dari smartphone dan lain sebagainya. Oke, itu contoh perjanjian yang bisa di apa? Yang bisa di ini kan oleh ibu dan ayah. Oke, ada yang mau tanya? Oh, nggak ada tulisannya di layar. Saya ini lagi deh. Oke. Bentar ya. Ada nggak sekarang? Nih, yang tadi saya bacain. Kalau mau dibikinnya kayak kita perjanjian jual beli. Yang bertanda tangan di bawah ini, ayah. Siapa namanya? Sulaiman. Lahir, apa alamatnya, beralamat di sini gitu. Bunda. Siapa namanya? Francisca misalkan. Terus anaknya namanya siapa? Bikinlah perjanjian-perjanjian ini ya. Yang tadi saya ini. Oke, nggak apa-apa. Ini boleh dibaca-baca sambil saya jawab yang di chat dulu ya. Ya ada barusan baru saya share. Saya satu baca di chat, satu lagi on cam. Kalau misalkan direct message, saya tidak akan bacain namanya dan kelasnya. Ini direct message pertama. Miris banget, Miss, ada anak bayi 5 bulan dikasih tontonan YouTube sama kakaknya. Ini kalau isinya murotal mah bagus. Ya, kenapa ya? Jadi ada juga klien saya anaknya itu sebenarnya nggak autis. Tapi dia dibiasakan dari kecil suka nonton, apa namanya? Pokoknya suka nonton gitu ya. Suka nonton, jadinya dia berinteraksi satu arah. Sehingga si anak itu tuh nggak bisa berinteraksi sama orang lain. Makanya kalau misalkan ada anak speech delay gitu ya, speech delay itu keterlambatan bicara. Salah satu pertanyaan yang saya tanya biasanya gini, coba ibu, bapak tolong dicek. Jika anaknya usia 18 hingga 24 bulan belum bisa berbicara layaknya orang dewasa, bisa jadi tolong bawa langsung ke klinik tumbuh kembang anak, untuk dicek apakah speech delay atau enggak. Biasanya segitu sudah speech delay. Nah, pada saat anak speech delay biasanya saya tanya, apakah anaknya main handphone? Apakah anaknya nonton apa gitu? Ya, apakah nontonnya apa gitu. Nah, kenapa? Karena kalau anak terlalu banyak di depan layar, jadi one way communication. Mereka hanya ngedengerin, tapi mereka nggak ngeluarin kata-kata. Ya, jadi kenapa usia 0 sampai 24 bulan itu tidak dianjurkan. Kalau mau murotal ya nggak apa-apa. Oke? Emang miris sekali. Dulu juga saya waktu zaman saya masih ngajar kuliah offline, mahasiswa saya itu ada yang bawa bayi loh. Pertama saya oke. Saya kan orangnya gitu ya. Saya tuh orangnya
Diam. Sekali saya ngomong, nggak ada titik, nggak ada koma. Nggak ada titik, nggak ada koma. Terus akhirnya, masa ada bayi dibawa ke kelas? Coba aja, Ibu kalau jadi saya, dosen, ada mahasiswa bawa bayi ke kelas. Oke apa enggak? Ada yang bawa 3. Satu orang bawa 3 anak. Nah, akhirnya ada yang memutuskan naruh anaknya di luar kelas bersama kakak, apa pengasuh atau siapalah, dikasih gadget. Saya cuma ngeliat ini gini. Kasihan aja. Ya. Oke, sekarang ke pertanyaan yang live. Ada yang mau nanya? Raise hand, please. Bisa di screenshot ini. Ada yang mau bertanya? Belum ada? Mana sih? Belum. Oke, kalau belum ada, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Dari Kiara Idris, Miss, kalau misalnya anak melanggar kontrak, terus misalnya saya bilang, nanti nggak diajak jalan-jalan, itu termasuk intimidasi atau ancaman nggak nih, Miss? Jadi kesannya saya maksa gitu. Makanya kontraknya harus dibuat seperti yang sedang tampil di layar. Kalau melanggar, jadi kesepakatan bersama. Kita bukan mau hukum anak, tapi kita kasih konsekuensi. Contoh, tadi, kalau gadgetnya hilang, siapa yang tanggung jawab? Apakah ayah bunda langsung membelikan gadget baru? Kalau misalkan gadget anaknya hilang, udah anaknya SD, punya gadget sendiri, terus gadgetnya hilang, oke? Terus gadgetnya hilang, udah gadgetnya hilang, ya setelah ini Bunda Afkar, ya Ibu Endang boleh bertanya. Langsung dibelikan lagi. Nggak usah konseling sama saya ya. Cek diri sendiri. Yang salah siapa? Terkadang anak kita tidak bermasalah. Yang punya masalah itu diri kita sendiri. Parenting itu, kalau saya parenting itu yang masuk itu puluhan. Hari ini alhamdulillah 165 tadi. Sekarang tinggal 162 dikurang 3, 159, tadi 162. Coba ayah bunda yang pernah ikut kelas orang dewasa saya, berapa orang yang masuk? Berapa orang dewasa yang ingin merubah dirinya untuk anak-anak? Maksimal yang pernah masuk 25 apa 35. Malah bahkan pernah cuman di bawah 10 orang. Sampai salah satu peserta yang selalu ikut webinar saya dimanapun dia WA, saya nggak akan pernah lupa. Dia bilang, Miss selalu semangat ya. Saya nggak masalah, saya udah mempersiapkan diri saya kok, walaupun hanya 1 orang yang masuk di Zoom saya akan tetap berbagi. Karena menyadarkan orang tua untuk merubah perilaku dia sebelum merubah anaknya, itu jauh lebih sulit. Orang tua lebih senang ikut parenting class. Gimana cara ngebenerin anak, mereka lupa. Yang bermasalah itu banyaknya diri mereka sendiri dan mereka merasa tidak perlu dibenarkan. Ya. Nanti boleh lihat Instagram, Facebook saya yang tertarik mengikuti kelas orang tua, pengembangan diri untuk menjadi orang tua yang jauh lebih baik lagi. Oke, selanjutnya Ibu Endang silahkan open mic. Oke, stop share dulu ya. Ibu Endang. Oke, di unmute aja. Saya pin. Oke. Loh, kok pinnya Bu Endang? Bu Endang mau nanya apa? Hai Bu Endang. Mic-nya masih mati, Bu. Gimana caranya? Oh, nggak jadi nanya langsung. Itu Bu, mic-nya kan lagi silang. Ibu pencet biar ada suaranya. Gimana caranya nasehatin anak yang susah dibilangin? Nah, itu keluar suaranya. Ya Bu Endang ngomong sendiri. Ada orang Cikarang juga ini. Iya. Gimana Tadi caranya? lagi ada tamu. Gimana caranya ngasih anak yang susah dibilangin? 1, ya tetap terus dibilangin. Jadi orang tua itu 1 kerjanya
nggak boleh lelah, nggak boleh nggak sabar. Sabar itu nggak ada batasnya. Ya, jadi kalau anak nggak bisa dibilangin, satu, ngebilangin anak itu tidak saat anak sedang marah, tidak saat anak sedang emosi. Ngebilangin anak itu harusnya pada saat anak lagi rileks, lagi enak. Ya. Ya kadang dia nyaut aja gitu. Nah, Yang anak gede sih. yang gede sih, anak kecil juga suka nyaut. Kalau ibu lagi dikasih tahu sama suami suka nyaut nggak? Saya Ya. sedikit sih. Nah, kayak gitu. Ya, kenapa saya bilang sebelum kita, kenapa ini ya, saya bilang, kenapa kelas parenting, yang ikut parenting kelas itu banyak. Saya pernah loh ikut kelas parenting yang isinya 900 orang. Tapi bukan saya yang ngomong, orang yang ngomong. Saya kan masih suka belajar-belajar juga. Karena saya pembicara parenting juga, cuma saya di otak saya itu selain ngedengerin materi, saya ngeliatin orang yang ini ya, orang yang ikut gitu. Terus saya liatin orang nanya gitu. Saya tuh miris gitu. Yang tadi saya bilang. Nah, akhirnya yang kelas ikut parenting itu banyak, tapi kenapa parenting di Indonesia itu belum belum wow banget, belum sempurna banget. Karena itu kitanya sendiri nggak dibenerin. Suami ngasih tahu kitanya ngebantah suami. Anak belajar dari apa yang dia lihat, bukan apa yang dari dia dengar. Jadi gitu. Misalkan apa-apa kayak gitu aja gitu. Ya, jadi kita benerin dulu diri kita. Kalau saya sih selalu bilang gitu, kitanya dulu. Oke, ya. Semoga membantu. Amin. Oke. Oke, sekarang saya balik lagi ke chat ya. Nanti setelah chat, Assalamualaikum Miss, maaf baru bisa gabung habis ngedampingin anak Zoom, nggak ada di layar. Oke, turun ke bawah, nggak ada tulisannya. Oke. Ada anak yang pintar ngejawab direct message. Gimana caranya menyampaikannya ya? Misalnya ada anak yang bilang, ih mama pakai peraturan ini itu segala. Si Farhan aja nggak ada peraturan kayak gini. Tadi jadi bikin peraturan satu rumah. Terus dibilangin kayak tadi kan saya bilang, dikondisikan dari setiap keluarga. Dikasih tahu. Setiap keluarga itu ada aturannya. Mungkin Farhan nggak dibikin aturan di rumah secara tertulis, tapi kita ada aturan secara tertulis. Tanya deh sama Farhan. Pasti ada aturan. Nggak mungkin dong rumah nggak ada aturan. Kalau rumah nggak ada aturan, berarti gaya pengasuhannya itu adalah neglected, gaya pengasuhannya pembiaran. Membiarkan anak suka-suka hati anak. Tunggu bom waktunya. Penelitian yang saya lakukan 5 tahun yang lalu bersama mahasiswa saya di Cikarang, orang tuanya lebih banyak orang tua yang menelantarkan anak. Ih, serem ya emang. Itu apa adanya. Oke? Orang tua mohon maaf, banyak yang datang dari daerah ke Cikarang. Untuk apa? Untuk uang. Karena niatnya pertama cari uang, mereka lupa pada saat mereka menikah, ada tanggung jawab baru, titipan Allah yang tadi bilang, dititipin sama Allah anak tuh, katanya. Tapi lupa gitu. Yang di otaknya uang, udah nyekolahin di Anajma mahal, udah all in, ilmu dunia dapat, ilmu akhirat dapat, nggak usah diapa-apain anak di rumah, di Anajma berapa jam? Lebih masih banyak di bawah naungan orang tua. Kita Anajma itu hanya support system yang bisa mensupport ibu dan bapak. Cuman support, yang 100% adalah ayah bunda. Ya, jadi saya yakin setiap keluarga pasti ada aturan, cuman aturannya sudah terbiasa tertulis atau tidak, gitu aja. Oke, ada yang mau tanya, yang raise hand? Atau mau langsung open mic, silahkan. Miss mau tanya, maaf. Oke, dengan ibu siapa? Dengan Ibu Amar, Muhammad Ayub. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik, Miss. Aku salah ngepin. Gimana, Miss? Enggak, ya udah, Umi, nggak apa-apa, Mi. Aku mau ngeluarin foto Umi gitu, biar orang-orang tahu. Umi ini adalah ya Segera itu fans aku loh, mau offline mau online datang terus ya Mi ya. Oke Bun, silahkan. Terus soalnya saya masih itu, Miss, maksudnya dalam mendidik anak itu masih kurang sabar, banyak kurangnya. Jadi
semuanya rupanya belajar lagi. Gitu. Gini, Miss. Makanya tadi kan tentang pemakaian gadget yang kalau misalkan TK tadi kan maksimal 1 jam ya. Kalau SD kan maksimal 1,5 jam gitu. Nah, misalkan anak kita itu udah, anak saya lah ini, saya udah saya batasin. Misalkan boleh main setelah dianya, misalkan hafalan apa-apa gitu kan, udah. Misalnya udah main game udah. Terus habis itu kan dia main keluar ya Miss ya. Main keluar itu saya kira kan main sama teman-temannya, tapi ternyata tuh main sama temannya itu lihatnya juga di HP temannya. Soalnya kan ada juga temannya yang dikasih HP sendiri sama orang tuanya gitu, Miss. Jadi menurut saya kan apa ya? Kalau misalkan saya langsung menegur kan nggak enak juga. Iya. Nggak enak juga kan, itu juga apa sebenarnya anak orang gitu yang bisa ngasih HP juga orang tuanya gitu. Nah, misalkan saya ngasih tahu anak saya sendiri gitu, di rumah tuh bilangnya udah ya gitu, tapi nanti kalau misalkan ketemu sama temannya itu yang pegang HP itu udah lupa lagi gitu, Miss. Jadi gimana itu cara ngasih tahu anak saya gitu loh, Miss, biar nggak diulangi lagi gitu. Nah, yang tadi kan awal saya bilang, kita tuh nggak bisa nyalahin anak tetangga gitu ya. Kan aturannya beda ya. Ya, yang bisa kita ingatkan gini aja, Bunda Amar. Kita tetap harus ngingetin. Pas pulang, ditanya gitu. Tadi ngapain aja di luar? Gitu. Kita ngecek kejujurannya dulu aja deh. Ya Bun, tadi aku gitu deh. Nonton sama Yakub di HP-nya. Oh, nonton. Oh iya, jangan diomelin, jangan. Kan Bunda bilang, janganlah handphone gini. Kita yang penting yang nomor 1 anak pulang jujur dulu aja. Iya sih, alhamdulillah sih jujur sih, Miss. Kalau ditanya tuh jujur. Nah, udah kan? Berarti gitu. Bisa cerita kan tadi ngapain aja gitu. Nah, nanti udah nih. Berarti kan udah jujur nih. Masuk ke level kedua. Oh, sama Yakub tadi nonton. Nontonnya kan udah cerita, udah jujur. Nonton apa? Nanti di gini, bermanfaat nggak? Gitu. Aku punya klien, Bu. Nontonnya nonton film XXX. SD. Jadi anaknya udah jujur juga gitu, kayak Amar gitu kan. Bun, tadi aku nonton sama Yakub gitu. Aku nonton sama Yakub. Masa nontonnya kayak gini. Masa itu tante-tantenya nggak punya uang untuk beli baju, Bun gitu. Ya maksud saya ini kan karena masih ada anak-anak ya. Jadi konten dewasa, konten wanita yang nggak bisa beli baju sampai nggak pakai beli baju, nggak pakai apa-apa gitu. Terus ibunya marahin sih, udah gitu dia baru WA saya bilang, nanti hargai dulu kejujurannya, ditanya, diajak ngomong. Ini cerita di rumah ya. Waktu itu SMP kelas 1, kakak bilang pulang sekolah gini, Butik tahu nggak, tadi kakak habis ngapain? Habis nonton film. Film apa kak? Gitu. Cerita. Film orang dewasa. Ih geli ya gitu. Kalau geli mau ditonton lagi nggak? Enggak. Oh ya udah, nanti kalau temen yang ngajak jangan mau ya, tapi namanya anak cowok, anak SMP diajak nonton. Dia ngomong tapi udahnya aku nonton lagi gitu. Akhirnya apa yang kita terapkan sekarang adalah keterbukaan, yang penting ngomong deh. Kalau aku sih kayak gitu ya, karena kalau dilarang di luar rumah ya sulit. Yang penting atau misalkan dikasih konsekuensinya gini, Amar, tadi kan Amar udah nonton di handphonenya Yakub ya. Bikin aturan, Bu, dibikin tertulis gitu kan kayak tadi. Berarti kalau tadi udah nonton di Yakub berapa lama? 1 jam. Berarti jatah main di rumahnya dikurangi ya, gitu aja kalau kayak gitu. Mungkin ya minimal kita kurangin dulu aja. Sulit sih untuk 100% yang bebas gadget kan nggak mungkin gitu. Ya sekarang anak sekarang itu otaknya jauh lebih pinter dari kita ya. Nggak boleh di rumah, main keluar gitu. Sama temennya main gadget. Terus ada juga ada yang punya wifi se-RT, jadi sepanjang jalan nyala wifi-nya, ada kan yang gitu kan. Kalau saya sih sebenarnya menyarankan Pak RT, Pak RW jangan cuma ngambil komisi dari penyedia wifi ya, dipikirin juga moral karakter dari anak-anak kita gitu. Kan
RT RW itu pemangku kepentingan di lingkungannya gitu. Kalau saya sih sebenarnya sebelum pandemi kan saya bilang anak yang punya anak di bawah 18 tahun nggak boleh punya WiFi, tapi setelah pandemi WiFi itu menjadi bagian masuknya udah ke kebutuhan pokok gitu. Ya, jadi ya memang pinter-pinter kita ini apa namanya ngontrol anak ya. Boleh anak main keluar pakai gadget sama temennya, berarti pulangnya dikurangin gitu aja. Tapi kan aku nggak main mah gitu. Aku kan nggak main. Oh ya udah tadi mainnya berapa jam gitu. Mainnya 1 jam, nggak usah 1 jam, Bu, yang dihilangin entah 15 menit atau 30 menit gitu aja dulu. Kalau langsung diambil 1 jam dia juga kesel gitu. Setengah jam lah. Kalau dia mainnya 2 jam, mungkin sejam. Apa 5, ya terserah ibu mau berapa. Gitu. Gitu. Ya. Nah tuh jawabnya tuh, saya kan tadi nggak main, bilang gitu, nggak main cuma lihat, gitu. Dia main temennya dia lihat, tapi juga lihat. Nah itu harus kasih pengertian sama anak. Ada yang namanya screen time. Waktu terpapar dengan gadget. Saya aja kan sering nggak ngeliat-liat ini Bu, kamera. Semenjak pandemi saya belum cek mata, tapi saya tahu mata saya sudah, saya kan nggak pakai kacamata, tapi saya yakin saya udah harus pakai kacamata karena teman-teman saya yang teman dekat saya gitu, teman geng saya itu ada yang tanpa kacamata, akhirnya pakai kacamata, ada yang pakai kacamata udah minnya nambah gitu. Saya tuh jadi saya bilang sama teman saya tuh usahain nggak selamanya saya lihat kamera, kadang saya ngelihat mana gitu, untuk ngurangin saya ngelihat radiasi dari layar ini. Tapi itu pun yang saya rasakan dulu, mata saya itu dulu oke banget, tulisan kecil banget jauh aja saya bisa baca. Sekarang saya udah nggak bisa baca. Misalkan beli apa gitu, beli barang gitu ya, ini nih pas ada Rapika nih ya, ini Rapika gitu ya, dulu tuh yang kecil-kecilnya saya bisa baca, sekarang saya udah susah, harus benar-benar di bawah lampu dan itu udah samar-samar. Dia bilangnya sama anak, bukan masalah mainnya aja, tapi masalah matamu yang terpapar yang terpapar layar itu gitu. Ayah bunda itu lagi jaga matamu gitu, lagi jaga matamu. Masa ayah sama bunda umurnya udah di atas 30 belum pakai kacamata, masa anakku umur 7-8 tahun udah pakai kacamata. Jadi yang bukan kontennya tapi matanya juga harus dijaga. Saya ini kerja online itu kan udah 1 tahun ya, udah 1 tahun lebih ya, tiap hari udah saya nyiapin materinya, udah gitu juga saya sekarang bacanya e-book. Bayangin aja, saya bacanya e-book. Udah jarang beli buku fisik karena naruhnya juga susah, baca e-book, ngurusin bikin bahan seminar, terus saya menyampaikan, belum lagi nonton YouTube-nya, belum lagi balas WA gitu kan. Nah itu, yang kita harus jaga itu, ya jadi kasih pengertian, bukan hanya sekedar main atau nontonnya, tapi matamu yang harus diselamatkan. Ya, pelan-pelan semua berproses, semua belajar. Saya pun selalu belajar, walaupun saya misalkan ngomong kayak gini, kadang saya tuh suka lupa jawab PA gitu. Saya terlalu banyak sekarang, malah saya menikmati, lama-lama saya menikmati di rumah, saya lama-lama menikmati pandemi ini. Banyak banget yang bisa dipelajari gitu di dunia internet gitu ya, terhubung dengan teman-teman baru gitu, terhubung dengan komunitas baru walaupun online gitu. Ya ini mata aja. Jadi semua kita juga masih belajar, selamat berproses, jangan pernah lelah menjalani semua proses yang ada. Oke, terima kasih ya Bunda Amar. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh di chat aja. Saya balik lagi ke chat. Terima kasih, Miss. Ya sama-sama. Bunda Khalifa kelas 1 Umar. Miss, saya sudah ada perjanjian tapi hanya lisan karena anak masih 6,8 tahun. Dan penggunaan HP insya Allah terkontrol sesuai screen time yang saya tanyakan dari anak 2 tahun off TV. Saya taruh TV di gudang. Akhir-akhir ini kalau anak main nonton TV di tetangga dan mulai merengek minta TV. Apa yang harus saya lakukan? Tetap taruh TV-nya di gudang. Ya, mungkin sudah mulai bikin perjanjian tertulis. Sebenarnya perjanjian tertulis dari kecil juga bisa sih. Itu balik lagi sama orang tuanya. Jadi kalau memang sudah ada aturan no TV di rumah, kalau misalkan Bunda Kavali mengeluarkan TV-nya, berarti mundur 1 langkah. Mungkin sebaiknya maju 1 langkahnya dengan cara mendonasikan TV-nya ke lembaga yang membutuhkan. Kan lebih ada pahala lagi. Ada beberapa rumah yang nggak ada TV. Kalau yang rumah saya ada TV, TV-nya nyala kalau ada suami saya aja, itu pun mungkin maksimal 1 jam. Saya juga pengennya sih meniadakan TV di rumah, tapi
nggak apa-apa lah, orang di sini udah dewasa semua gitu, orang TV-nya juga nggak nyala gitu. Jadi kalau misalkan udah begini sih sebaiknya satu tidak mengeluarkan TV, kalau bisa TV-nya dikeluarin, didonasiin aja gitu. Didonasiin aja sama yang membutuhkan gimana ya? Ya nggak tahu ya, bukan nggak selamanya ya pokoknya dicari deh sama apa lembaga yang membutuhkan atau orang yang membutuhkan TV atau misalkan oma-oma di rumah yang nggak ada hiburan dikasihnya kayak gitu aja ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Buka mic silahkan. Langsung dibuka aja mic-nya. Oke, sebelum ada yang nanya. Aska Anajma 2, kalau saya perjanjiannya hanya secara omongan aja, Miss. Terus kalau udah kelamaan, saya baru ingetin lagi, misalnya ini udah lebih dari perjanjian. Nah, sebaiknya ditulis, jadi nanti anaknya suruh baca ya. Dicoba untuk ditulis. Oke, ada yang pertanyaan open mic? Belum ada? Next. Ya, Miss, kadang-kadang anak les saya 4 tahun bicaranya kurang jelas. Ya, kalau anak 4 tahun bicaranya nggak jelas, itu sudah speech delay. Tolong direkomendasikan untuk datang ke klinik tumbuh kembang anak. Klinik tumbuh kembang anak itu dibayarin oleh BPJS loh, kalau masih masuk usia yang disesuaikan oleh pemerintah. Jadi semudah mungkin, sedini mungkin, kalau kira-kira ada indikasi anaknya membutuhkan pertolongan dokter anak, psikolog anak, terapis, silahkan datang ke klinik tumbuh kembang anak, ada di rumah sakit apa Sentra Medika yang pakai BPJS. Memang ngantri, tapi saya punya klien berhasil dapat antrian itu. Kalau kita berusaha pasti ada jalan lah. Oke, ada yang mau on cam? On cam? On mic? Oke, belum ada. Kelas Yakub. Miss Eva mau tanya bagaimana cara mengubah anak 2,5 tahun yang tingkah temannya seperti manyu, nendang-nendang, bahkan nunjuk pakai kaki. Udah dinasehatin, besok ingat, besok lupa. Harus dipisahin mainannya dengan si anak yang mempengaruhi tidak baik. Pertanyaan saya, nanti tolong dijawab atau ibunya yang on kamera, on mic. Apakah anak yang usia 2,5 tahun ini sudah berbicara lancar? Biasanya orang anak-anak yang bicaranya agak lambat, mereka menampilkan emosi yang seperti ini. Apakah waktu itu umur 18 tahun sudah bisa bicara? Apakah sekarang bicaranya sudah jelas seperti saya berbicara atau seperti Bunda berbicara? Ya, nanti tolong kalau nggak mau on cam dijawab di bawah, nanti saya baca lagi. Ada yang on cam, on mic? Katanya faktor genetik masalah ngomong. Lebih ke faktor pembiasaan. Ya, mungkin kebanyakan nonton, mungkin tidak disimulasi dari orang tuanya jarang ngajar anaknya ngomong gitu. On cam, on mic? Belum. 6 Sulaiman Gozi. Miss mau tanya, kalau kita menemukan anak main HP dengan temannya, gimana sikap kita? 1, jangan pernah marahin anak di depan temennya. Diselesaikan di rumah. Nanti kalau misalkan anaknya pulang, diajak bicara ya. Jangan misalkan, Sulaiman namanya Gozi gitu. Gozi, kan mama udah bilang depan mama. Nanti anaknya malah dibully-bully. Punya mamah galak lah, punya mama ini, mama itu. Ibu Novi Dewi 10, maksudnya apa, Bu? Ya, ada on cam, on kamera? Belum? Izin live, ya silahkan kalau mau izin live mah, live aja kalau saya mah. Santai aja. Miss, anak saya cita-citanya jadi YouTuber dan streamer, padahal masih TK. Bagaimana baiknya sikap saya dan suami menanggapinya? Ya nggak apa-apa, Bu, YouTuber juga uangnya banyak. Saya juga mikir nanti suami saya udah pensiun, saya mau jadi YouTuber. Doain aja ya. Kok mau jadi YouTubernya ntar? Ya, saya ada rencana lah. Ada rencana. Sebenarnya suami saya sih udah suruh mulai dari sekarang parenting gitu, tapi saya bukan mau parenting. YouTuber ada uangnya, Bu. Sebenarnya sih saya mau jadi YouTuber bukan karena apa, karena saya ingin mendokumentasikan seluruh perjalanan saya. Saya cita-citanya, ya kalau ada rezeki saya mau keliling dunia gitu, jadi baru bisa menjadi YouTuber. Oke, ada yang mau ditanyain? Ada yang on mic? Silahkan. Mana ini yang on mic? Cukup banyak juga. Ya, Ibu langsung bicara aja, namanya siapa, dari
kelas berapa dari Anajma 1, Anajma 2 gratis? Lah, nggak jadi. Ya udah kalau nggak jadi. Apa sih cita-citanya YouTuber? Ada salah apa sama YouTuber asal kontennya oke aja. Mis anak 0-18 bulan apakah nggak boleh di-setelin YouTube? Enggak. Kalau mau suaranya aja. Nggak boleh anaknya ngeliat layar. Kalau ada yang mau ngomong, nanya, langsung ngomong aja ya. Miss, gimana caranya untuk membuat anak bicara jujur dan anak tidak berkata kasar, kotor seperti bilang hewan. Padahal di rumah nggak ada yang seperti itu. Ayah bundanya tidak pernah ngomong seperti itu. Apa ayah bundanya sudah jujur? Terkadang kita nggak sadar yang ngajarin kita, anak bohong itu kita. Nanti bilang ya sama ayah, paket mama cuma 2 yang datang, padahal paketnya mama yang datang 10. Siapa yang nggak ngajarin jujur? Atau misalkan ya cek aja kita pernah nggak sih cara tidak sengaja ngajarin anak kita nggak jujur. Nah kalau ngomong misalkan anak pulang main ngomong kata hewan gitu, tanya aja kamu tahu dari mana? Dari Anu, bagus nggak? Boleh nggak? Jadi anak yang aktif menjawab. Gimana caranya selalu dibilangin karena tugas orang tua itu hanya ngebilangin ya. Saudara Yonex Arsenio Rudianto. Bapak Arif Gunau Hidayat. Assalamualaikum Miss, saya mau tanya, misalnya kita sudah memberikan batasan waktu untuk penggunaan gadget tapi orang tuanya dua-duanya kerja, gimana mengontrolnya? Pakai aplikasi yang tadi Pak. Ya, screen time, Kakatu, banyak kok aplikasi-aplikasi. Jadi di aplikasi itu di setel, misalkan anak boleh main dari hari Senin sampai Kamis misalnya jam 9 pagi sampai jam 11. Nanti jam 11 itu blank, nggak bisa diakses. Kontrolnya dari handphone orang tua. Ada yang mau tanya? Belum. 1 Adam Syakira Cordelia, keren banget namanya. Miss Eva materinya bagus banget. Oh ya izin bertanya Miss, thank you. Selama ini saya selalu memfilter dengan siapa anak saya boleh main, dengan teman-teman lingkungan sekitar rumah. Kalau tidak saya kontrol, saya khawatir anak berpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Apakah tepat untuk anak 1 tahun? Kalau filter kontrol boleh, tapi nggak boleh ngomong gini. Syakira nggak boleh main sama Eva, karena Eva itu bla 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 bla, nggak boleh. Syakira nggak boleh main sama Eva, nggak boleh main sama Evi, sama Evo, karena anaknya gini-gini. Nggak boleh, anak nggak boleh milih teman. Kita, filternya ya filter ya dalam hati, dalam pikiran kita aja. Oh, kayaknya saya lebih senang misalnya ini ya. Kenapa nyekolahinnya di Anajma sih? Kan itu udah salah satu memfilter. Kenapa nggak nyekolahin di sekolah negeri aja gratis? Anajma mahal loh. Kenapa Mama Syakira rela ngabisin uang di atas 10 juta untuk masuk Anajma? Karena itu adalah salah satu filter kita untuk mensortir teman-teman anak kita yang memang lingkungannya adalah lingkungan Islami gitu, sekolahnya lama gitu dan lain sebagainya ya. Itu kan salah satu filter, tapi kita kan nggak sadar. Bukan berarti anak saya sudah baik ya, namun terus belajar menjadi yang baik dan selalu. Iya memang, saya juga nggak baik. Ya nggak ada semua orang baik, semua kita berproses. Ya, Miss, sekarang anak-anak pinter jawab ya, termasuk anak usia 5 tahun, benar. Aduh, kok jadi ke everyone? Nggak ada suaranya. Tadi sempat mental, ponakan saya dari SD kelas 2, udah -9 tuh, wow. Miss, gimana caranya kita sebagai orang tua dengan anak yang jarak lahirannya dekat supaya tidak sibling atau perbedaan kasih sayang antar anak? Ya jangan ngebeda-bedain, Ibu. Emang nggak bisa sih, misalnya gini, sebenarnya kita punya anak favorit, jangan bohong. Nah, kita punya anak favorit. Tapi bagaimana misalkan gini aja, kalau contoh yang gampang kan kalau mau beli baju, beli 1, beli dua-duanya. Beli mainan, beli 1, beli dua-duanya. Uangnya cuma ada beli 1, nggak usah dua-duanya. Atau yang lebih murah gitu. Jangan misalkan beli es krim, si kakak dikasihnya Magnum, si adik dikasihnya Ice, jangan kesian gitu. Jadi sebisa mungkin apa yang bisa kita adil, diperlakukan adil dulu, yang mudah-mudah dulu. Ada mau nanya? Miss Eva mau tanya, ketika ngingetin anak untuk berhenti main HP, anaknya nurut berhenti, tapi sambil ngambek Miss anaknya. Gimana ya caranya biar anaknya sadar sendiri sebelum pinjam HP sudah dikasih tahu durasinya.
Ya udah diambil aja, ngambek biarin aja, nanti juga diem, nggak ngambek 24 jam kok. Ditulis makanya perjanjiannya gede-gede aja, main HP 2 jam, terus diingetin ambil, udah gitu aja. Lama-lama kalau kita selalu kayak gitu nanti akan menjadi pembiasaan. Berapa lama pembiasaan? Kurang lebih 18 bulan. Kalau ibu 1-2 hari ibunya kok nggak ada perubahan, ya Bu baru 1-2 hari. Jadi makanya kenapa harus sabar tuh itu. Pembiasaan itu tidak seperti membalikan telapak tangan. Bagaimana sikap kita jikalau anak merasa sibling dibeda-bedakan kasih sayangnya dan sampai pernah bilang mama udah nggak sayang aku lagi dan adik lebih sayang sama adik. Ibu ceritain. Jadi kalau kayak gini adalah udah alarm sama ibu. Jadi ibu sama ayah udah harus bagi waktu. Ibu harus punya waktu untuk kakak. Adiknya mungkin sama ayahnya dulu. Ya, dideketin anaknya. Ya, mungkin dia merasa bahwa kualitas jam ibu lebih banyak ke adik. Kalau misalkan ada foto-foto lagi zaman dulu tuh lihat Kak, lagi kakak kecil kayak adik, kakak sama adik tidak dibedakan, sama kok, sama-sama ibu mandiin, sama-sama ibu temenin, sama-sama ini gitu. Kalau ini sih saya sebaiknya ibu sama anak udah punya waktu kualitas berdua aja, adiknya bapaknya yang pegang atau pengasuhnya. Miss gimana menjelaskan ke anak yang sudah kelas 1 namun belum mau punya adik? Dibacain buku cerita banyak tentang adik. Ya, jadi punya adik itu biar nggak ada sibling referral gitu memang harus dipersiapkan kayak gini Syakira nggak mau punya adik seru loh ibu cari buku-buku cerita tentang adik dicerita-ceritain terus dilihatin tuh lihat tuh kan enak ya mainnya berdua gitu. Miss salah nggak ya kalau saya bilang ke anak bunda paling nggak suka kalau anak bunda main HP terus bunda marah bundanya jangan main HP juga yang marahnya ngasih tahu sih gini, Bunda lebih suka, gini, Bunda lebih suka, nih ya, ngomongnya tuh kita diganti kata-katanya. Bunda lebih suka kakak misalkan ngapain dibandingkan kakak main HP. Kalau misalkan Bunda nggak suka ya kalau kakak main HP terus, itu udah kalimatnya negatif. Bunda lebih suka kakak misalnya ngafalin surat. Bunda lebih suka kakak main bola loh sama teman-teman. Bunda lebih suka kakak ngapain sama teman-teman dibandingkan dengan main HP. Kata-katanya dirubah. Oke, masih ada 16 menit lagi. Semua pertanyaan yang melalui chat sudah saya jawab. Ada yang mau tanya secara live? Semua tidak mudah. Perubahan itu nggak mudah. Tapi kalau kita tidak pernah memulainya, nggak akan pernah berubah. Itu pesan dari saya. Oke, terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Untuk nomor handphone saya, sekarang saya nggak share, karena ini kan nanti masuk YouTube ya, jadi private. Bagi yang membutuhkan nomor handphone saya bisa menghubungi walasnya masing-masing, ya, atau DM saya dulu di Eva Kenny 18. Ya, nanti baru dapat ya kalau yang mau konsultasi online di DM saya dulu aja di Instagram. Messenger saya nggak pernah buka karena teman Facebook saya udah hampir 5.000, pusing kebanyakan. Ya, kalau teman Instagram tuh masih sedikit, jadi lebih gampang kontrolnya. Assalamualaikum Miss, bagaimana cara mengontrol emosi anak yang sudah tidak terkontrol? Dicek dulu anaknya waktu itu ngomongnya usia berapa. Asupan gizi anak dicek, coba kurangi gulanya pada saat konsumsi gulanya berkurang, biasanya anak-anak akan mudah terkontrol. Ya, mungkin kalau untuk lebih dalamnya Ibu konseling online aja sama aku karena kalau kayak gini kan setiap orang kebutuhannya berbeda. Dari tadi WhatsApp saya tang ting tang ting tang ting. Apakah ada yang nanya di WhatsApp? Oh enggak. Soalnya kadang ada juga yang udah tahu WhatsApp saya, mereka nanyanya di WhatsApp. Miss, konsultasinya free enggak? Kalau Anajma free. Kalau mau video call harus janjian. Karena saya
ada jam konsultasi saya sama lembaga lain jam 1 dan jam 7 malam. Ya. Free. Kalau mau nanti konsultasi via Najma juga bisa. Ya, yang nanya-nanya itu saya langsung kasih nomor handphone saya. Oke, ada yang lain? Ada yang masuk via WA. Assalamualaikum, Miss. Mohon masukannya. Oh my God, maaf ya Ibu. Beginilah kalau lewat WA. Hari ini tanggal berapa? Miss, lewat ya pertanyaan saya. Oke, kelewat banget, Bu. Cara menghadapi anak yang saat marah itu teriak-teriak, menghentakkan kakinya, nangis seperti tak tertahan. Contoh, adiknya ambil barang kepunyaan si kakak dengan dalih pinjam, tapi udah nggak berwujud lagi barangnya. Adiknya udah minta maaf, janji nggak ngulangnya lagi. Si kakak nangis tertahan, tiap diselingi adik teriak-teriak. Dan sengaja entah mukul, dorong, cubit adiknya. Saya udah ingatkan si kakak, ketika naruh apa-apa jangan sembarangan, karena pasti sama adiknya buat mainan, tapi nggak pernah didengerin sama si kakak. Alhasil berakhir seperti itu. Sampai saya kepikiran, apa harus dipisah kakak dan adik? Kakak 8 tahun 8 bulan, adik 3 tahun 6 bulan. Yang dilakukan ke kakak sudah benar, mungkin kakaknya harus dikasih rak yang lebih tinggi dari badan tinggi adiknya. Lalu ibu bikin perjanjian sama si kakak atau adik, misalkan si kakak merusak mainan adik atau merusak apapun, kakak harus ganti, adik pun seperti itu. Gantinya dari mana? Gantinya dari uang adik atau kakak. Anak 3 tahun kan nggak mungkin mesti kasih uang. Ya, hadiah itu tidak berupa uang, hadiah itu berupa poin. Misalnya anak melakukan perbuatan baik ya, kayak tadi nih, si Ade itu triknya pinter banget. Kan? Saya kan harus di kamar dia. Sebenarnya saya bisa di ruang tamu, tapi kan di ruang tamu tuh nggak ada AC-nya. Saya di kamar dia, terus dia nulis. Dia pergi. Cari celah. Remaja soalnya kan. Cari celah gitu. Remajanya cari celah, dia ngomong gini, tadi mana sih? Oh, nggak di kertas. Dia ini apa namanya? Kerjaan dia yang harus dia lakukan. Dia WA saya. Pasir yang di dalam rumah nggak diantar, dia bilang. Terus saya jawab dong di WA, enggak. Ya udah, ada ngantarin pasir sekalian pergi ke Jababeka, nyari celah tuh. Ya. Nah, ada perjanjian. Kalau kayak gini, berarti nanti kalau udah gede ya, uang jajan dikurangin. Nah, tapi si Ade itu pinter. Dia dari kecil tuh memang pinter. Dia tahu apa yang dia harus lakukan sebelum dia dapat gadget, sebelum dia mendapatkan apa yang dia mau. Saya itu posisinya di depan tempat tidur dia, tapi nggak bisa saya liatin. Masih agak berantakan. Dia tahu, dia beresin kasur, terus dia bilang dia mau antar pasir, dia mau nge-DO pasir, lalu dia pergi ke Jababeka untuk main. Gitu. Jadi kita tuh apa yang kita lakukan? Karena dia tahu kalau dia sudah melakukan membereskan tempat tidur, dia boleh mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Untuk dia, anak remaja sekarang yang menyenangkan adalah dia pergi ke Jababeka jalan-jalan naik motor nggak jelas. Gitu. Ya. Nah, anak ibu kan masih kecil. Jadi gini, kakak, kalau kakak berbuat baik sesuai yang bunda mau, adik berbuat baik bunda mau, dikasih poin. Poinnya itu kalau udah banyak, misalkan boleh beli ini. Nah, kalau si adiknya ngerusakin, nah adiknya harus ganti dari poin itu. Misalkan poinnya udah 100, berarti adiknya harus gantiin barang kakaknya. Jadi kalau ada barang rusak tuh harus digantiin, bukan cuma bilang minta maaf aja. Caranya gimana? Misalkan ya adiknya harusnya beli es krim, adiknya nggak bisa beli es krim karena harus gantiin mainan kakaknya yang rusak. Ya, jadi harus ada konsekuensinya. Nanti yang di WA gampang. Miss, waktu pertama kelas online dimulai, saya memberikan handphone untuk anak saya belajar. Dalam waktu 1 tahun berjalan, itu HP-nya rusak. Kemudian saya memberikan laptop untuk belajar anak saya. Sebelumnya sudah ada perjanjian secara lisan
saja itu laptop untuk kerja, sewaktu-waktu dipakai mamahnya untuk belajar juga. Tapi ternyata anak saya selalu tidak terima kalau laptopnya digunakan oleh orang tuanya, sudah merasa memiliki ini laptopnya. Jadi seperti tidak menerima laptop dipakai orang tuanya, Miss. Bagaimana sikap saya seharusnya? Ya, makanya nanti kan hari ini sudah belajar bahwa membuat kesepakatan. Segala sesuatu kesepakatan itu dibuat secara tertulis. Kalau saya dari dulu sudah main itu matre. Ya, tapi materainya sekarang udah saya keluarin dari dompet. Jadi perjanjiannya kalau melanggar aturan, kita bikin perjanjian baru ditandatangan di atas materai. Pada saat melakukan pelanggaran lagi, perjanjian ini akan saya bawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum. Tapi nggak sampai tanda tangan di atas materai itu kalau saya. Sampai suatu hari saya beresin dompet saya ada materai 2, materai 6.000, sekarang udah nggak laku kan, saya ketawa-ketawanya sendiri, ya Allah ini materai nggak pernah kepake. Dan dilakukan di rumah saya. Ya, jadi harus dikasih tahu bahwa bikin perjanjian, ini laptop ibu hanya meminjamkan dan lain sebagainya. Miss, saya mau nanya gimana kalau anak disuruh tapi udah bisa minta timbal balik mainan, HP 10 menit ya Nda, padahal sudah bikin aturan main HP hanya di Sabtu Minggu, maksimal 3 jam. Oh udah banyak banget 3 jam. Kalau kelas 1 SD nggak boleh melebihi 1,5 jam ya, tapi hanya Sabtu Minggu aja. Dari Bunda Juna. Sebenarnya itu harian, Bu. Jadi pembatasan harian 1,5 jam itu main handphone, nonton TV dan lain sebagainya. Tapi kalau Bunda udah udah bikin peraturan Sabtu Minggu, ya udah Sabtu Minggu aja. Terus misalkan boleh nggak? Aku kan udah baik nggak main HP 10 menit ya, disiasati. Oke, nanti hari Sabtu Minggu ditambahin ya 10 menit karena perjanjian awalnya main hanya di Sabtu Minggu, bukan langsung dikasihin HP karena dia "Nda, aku kan udah hafal surat apa gitu. Aku kan udah ngerjain PR dari Miss." Anak mah nggak ada PR ya? Udah ngerjain tugas dari Miss, boleh ya Nda ya 10 menit. 10 menit anak main handphone, akhirnya jadinya 10 jam. Jadi dibilanginnya, nanti ya Nak, kalau misalnya tambahin 10 menitnya di hari Sabtu sama Minggu. Jadi hari Sabtu sama Minggu itu 3 jam 10 menit gitu. Gitu ya. Bukan langsung dikasihin. Miss, saya sering bilang sama kakak dan adik harus rajin belajar, harus pinter ya di sekolah atau di madrasah. Nanti mama kasih sesuatu itu maksa banget nggak sih? Sebenarnya nggak tahu ya Bu, ini beda-beda ya. Kalau saya itu ngajarin nggak perlu pinter tapi harus cerdas. Ya, karena anak biasanya yang berhasil tuh anak-anak cerdas. Beda loh pinter sama cerdas. Pinter itu secara akademik, cerdas itu di banyak hal gitu. Jadi mungkin kata-katanya aja dirubah ya. Miss, gimana ngajarin anak manggil ayahnya teriak-teriak di depan orang, tapi emang ayahnya tidak mau gubris anaknya segera, jadi kesannya anaknya nggak sopan. Apakah di rumah suka manggil anak teriak-teriak? Kan ada tuh di keluarga misalnya gini, adik, kakak, gitu. Kenapa sih harus teriak-teriak? Kalau saya sakit kuping, kenapa nggak didatengin aja? Jadi dicek dulu dari kitanya, apakah kita manggil anak di rumah teriak-teriak, sehingga anak kita manggil kita atau ayahnya teriak-teriak di luar. Jadi kalau butuh kenapa harus teriak, kakak tolongin mama ini dong gitu. Kenapa nggak samperin kak, bisa nggak minta tolong mama, tolong buangkan sampahnya. Dibandingkan dengan teriak-teriak gitu. Biasanya sih berawal dari di rumah suka manggil anak teriak-teriak. Oke, ada yang lain? 6 menit lagi, 5 menit lagi. Miss, kalau gadget dan TV-nya diganti dengan mainan edukasi yang lagi sekarang seperti Smart Hafiz gimana ya? Apakah baiknya dibatasi juga? Ya 2 jam aja Bu maksimal. Ya, kalau mau ngedengerin aja nggak apa-apa. Gitu. 2 jam per hari ya, bukan per minggu. Udah cukup kali 2 jam per hari, sekolah berapa jam? Ngaji berapa jam? Mandi berapa jam? Makan berapa jam? Main sama teman berapa jam? 2 jam itu udah cukup. Oke, ada yang lain? Oke, oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak. Selamat berproses. Sebagai orang tua itu, kita harus tetap belajar, harus tetap berproses,
nggak pernah ada kata lelah. Kalau saya itu moto hidup saya adalah tidak pernah berhenti belajar karena dunia selalu mengajarkan hal-hal baru setiap hari. Jadi saya selalu tertarik untuk belajar, belajar, dan belajar. Ya, jadi diciptakanlah rumah untuk yang rumah suka belajar. Dari mana? Dari kitanya dulu. Apa yang mau lakukan? Kalau anaknya kita mau membatasi gadget, kitanya juga harus membatasi gadget. Jangan anak dibatasin gadgetnya 2 jam. Ibunya, iya sih saya jualan online. Jualan online itu kan bisa dikontrol ya. Saya nge-DO, DO itu bukannya dikontrol ya. Saya juga punya usaha, ada jam DO, walaupun saya bayar orang, saya nggak mau setiap ada orang beli harus bisa DO. Karena saya mengontrol, saya nggak, ya kalau jadi saya kan orang memang aturan ya, kayak tadi, "Kok belum mulai? Kan belum jam 9 Bu." Gitu. Kalau yang udah kenal saya, maupun online maupun offline, kalau misalkan perjanjiannya jam 9, ya jam 9 kalau saya. Waktu itu ada orang tua yang janjian konseling online di Anajma jam 9, terus itu nggak kesebut. Jam 9, terus dia baru bisa jam 10, dia nelpon saya berkali-kali, nggak saya terima, saya dihubungi oleh yang nge-set jadwalnya, terus saya bilang, "Ya udah jadi gini, tidak bisa, saya jam 10 sudah di SD. TK itu perjanjiannya dari jam 9 sampai jam 10. Saya sudah janji sama SD jam 10. Kalau saya misalkan kayak tadi misalkan ya misalkan Kiara gitu. Kiara janji jam 9 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 11 itu Shena gitu. Ya udah, emang mau Shena diundur-undur kan nggak bisa dong. Bisa jadi jam 10 udah diplot untuk ngobrol sama saya karena jam 11-nya ada meeting, ada apa gitu. Kalau bagi mungkin orang tua yang belum pernah ketemu sama saya atau baru bergabung di Anajma tahun ini, ya on time kalau sama saya. Nah, terima kasih sekali. Selamat berproses, tetap jaga protokol kesehatan, semoga selalu sehat dan banyak uang. Terima kasih, saya kembalikan kembali ke Miss Santi. Terima kasih Miss Santi dan Ayah Bunda. Miss Santinya mana? Mungkin Miss Santi lagi minum. Oke. Miss Ningrum juga boleh. Siapa kek? Miss Santinya lagi minum, maklum 2 jam ya Miss Santi. Miss Santi, suaranya nggak keluar. Masihan. Ya, halo. Nah, Ya Allah. Kayak kedengeran ya. Terima kasih sebelumnya Miss Eva, Masya Allah luar biasa sekali materi kali ini ya, membangun kerjasama untuk mengelola waktu dalam penggunaan HP dan televisi. Jadi penggunaan HP itu memang ada sisi positif dan negatifnya ya. Yang terpenting adalah adanya pengontrolan dari orang tua, karena orang tua itu yang paling terpenting ya, yang bertanggung jawab kepada anaknya. Tadi sudah dijelaskan oleh Miss Eva, bisa dengan membuat kesepakatan di awal, diajarkannya tanggung jawab terhadap peraturan yang dibuat, mengisi perjanjian. Nah, adapun waktu yang penggunaan gadget screen time yang tadi sudah dijelaskan oleh Miss Eva ya, yang usia 18 bulan itu tidak boleh sama sekali menggunakan gadget, 18 bulan sampai 24 bulan itu hanya sedikit, kalau bisa tidak. 3-5 tahun hanya 1 jam, dan umur 6-10 tahun itu 1,5 jam. Mungkin itu sedikit kesimpulan dari saya ya untuk Ayah dan Bunda. Luar biasa sekali, sekarang partisipannya hampir 170 ya. Semoga istiqomah bisa terus mengikuti parenting tiap bulan di Anajma. Mungkin untuk terakhir penutup, kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan membaca kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya ada sesi foto dulu ya, Ayah dan Bunda. Oke. Akan dipimpin langsung oleh Miss Ningrum. Oke, baik Ayah dan Bunda. Di sini ada kurang lebih 5 slide. Jadi karena nggak tahu ada di slide berapa, mohon di start slide-nya untuk senyum aja ya. Oke, untuk slide yang pertama. 1, 2, 3.
Lanjut ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Lanjut ke slide ketiga. 1, 2, 3. Lanjut ke slide keempat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya Bunda. Oke, terima kasih. Izin live ya. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali. Kangen nih. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana yang begininya sana?